yang oke. Memang pada waktu beberapa sahabat yang lalu, Ibu Helena telah memberikan juga seminar untuk kita, tapi kita BWA mau mendengarkan lagi yang lain, lagi topik yang lain. Sebenarnya banyak di antara kita mungkin sudah kenal, tapi ada juga yang belum kenal. Saya mengenal Ibu Helena ini, dia masih umur, kalau saya lihat di sini lahirnya tahun 1968. Kita ketemu di Tamrin, Gereja Tamrin Jakarta sekitar tahun 73-74 ya. Jadi waktu masih 5 tahun, 6 tahun. Dan Ibu Helena ini dia masuk choir dari Ibu Suntoro. Jadi mereka sering nyanyi ke Hotel Borobudur, nyanyi di Gereja Tamrin, banyak anak-anak. Jadi kami yang sudah ada grup The Shepherd Group, jadi kakak-kakak mereka. Jadi kita lihat mereka kecil-kecil. Waktu saya lihat Ibu Helena sekarang, saya tidak kenal lagi. Tapi Ibu Helena kenal saya. Oh, Doli tahu karena mereka masih kecil, mereka lihat kita udah gede-gede. Jadi saya lihat betul-betul Tuhan telah berkati Helena ini, Helena Valentina menjadi ibu seragi ini karena telah memberikan kontribusi untuk pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Ibu Helena ini ditamatkan dalam Master in Psychology, jadi sebagai psikolog sampai sekarang ini. Dan rupanya tinggal juga di BSD sini ya. Baru saya lihat kurikulum vitanya rupanya di mana ini? Di dekat Sumarekon ya. Di Gading Serpong sana ya Bu Helena ya. Oke, kita rupanya dekat di sini. Apa namanya Birman kalau orang Manado bilang. Jadi kalau saya melihat di sini bahwa Ibu Helena telah menyelesaikan pendidikan sebagai psikologi, kemudian masuk di Universitas 11 Maret ya, kemudian Universitas Atma Jaya, kemudian Persada Indonesia, Universitas Persada Indonesia, dan mendapat pendidikan Master in Psychology, terus tambah pendidikan profesi psikologi, major in psikologi pendidikan, minor in psikologi klinis. Kemudian pengalaman kerjanya atau other background-nya, Ibu Helena ini dia banyak memberikan aktivitasnya sebagai announcer, sebagai narrator, character building, lecturer, kemudian dia juga sebagai owner and principal dari sekolah 3 penuai Indonesia. Dan dia juga di Hope Channel membawakan program sampai saat ini Love Your Child program. Kemudian dia sebagai part-time counselor dari 2013 sampai sekarang. Jadi banyak pengalaman, banyak pengetahuan yang bisa di-share dengan kita dengan topik yang telah kita pilih pada saat ini. Walaupun kemarin, aduh, tante, hilang rupanya saya punya bahan-bahan, tapi Tuhan akan tolong untuk mendapatkan itu kembali. Dan saya percaya Ibu Helena telah menyediakan dengan doa untuk diberikan kepada kita pada malam ini. Jadi Tuhan berkati Ibu Helena pada saat membawakan seminar untuk kita BWA Moto Pondok Indah bersama sahabat-sahabat dan tamu-tamu yang hadir pada malam ini. God bless you, Helena. Terima kasih Tante Doli. Oke, selamat datang ya, selamat datang, selamat bergabung Ibu Helena dan Pak Bob yang sudah hadir bersama-sama pada malam hari ini. Saya lihat juga ada Pak Bob ya, sudah bergabung. Terima kasih sudah memenuhi undangan. Terima kasih kepada Pak Bobi, suami tercinta yang selalu menemani ya, mesti begitu. Oke, thank you very much. Ya. Terima kasih Bu Pendeta, terima kasih Tante. Ya, Pak Bob, segar kelihatannya Pak Bob dan Ibu Helena makin cantik. Selamat bertemu kembali. Dan sebelum kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Helena pada malam hari ini, mungkin ada beberapa dari kita yang ada kesaksian yang mau dibagikan. Ada sekitar 5 menit kami berikan waktu untuk boleh membagikan kesaksian kebaikan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kita, yang boleh menguatkan
sahabat-sahabat BWA atau saudara-saudara yang sudah hadir pada malam hari ini boleh dibagikan, kami berikan kesempatan. Apakah ada di antara kita yang boleh membagikan kesaksian? Oke, jika belum ada, mungkin lain kali kita akan bagikan kesaksian, dan untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Helena Valentina Saragi untuk membawakan pelajaran pada malam hari ini dengan satu topik yang sangat menarik bagi kita, The Power of Forgiveness. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Pendeta. Ini ketemu lagi sama Bu Pendeta ya, setelah episode Iya. ada setahun ya, lebih ya. Kayaknya wajahnya berubah, rambutnya berubah. Wah, ini udah gaya Pondok Indah nih. Oke, baiklah, terima kasih Bu Pendeta ya. Iya. Sehat-sehat, tambah cantik, berarti jemaatnya benar-benar mengasihi Ibu Pendeta ini. Terima kasih ya jemaat TTPI sudah mengasihi mantan Ibu Pendeta kami. Oke, baiklah. Saat ini saya ingin menyapa dulu semua ibu-ibu yang asli TTPI. Halo, shalom. Boleh saya lihat lambaian tangannya? Apakah suara saya terdengar atau tidak ini ya? Oke, shalom semuanya. Jelas terdengar. Terima kasih. Terima kasih. Tante Doli yang tetap cantik, awet muda, heran ya. Kok thank you. Tetap aja muda ya. Salut. Iya, udah 74 tahun ini Helena, 74. Semoga saya bisa seperti Tante Doli ya. Karena Tante Doli pasti bisa. Suka ngerumpi, Tante Doli itu cantik ya, iya ya, badannya paling tinggi ya gitu. Nah sekarang kita ketemu lagi, terima kasih ya, dan juga semua yang ada di Zoom, baik tamu-tamu dari BWA TTPI, saya ucapkan shalom, selamat sore, terima kasih sudah bergabung dalam acara ini. Saya percaya ini bukan acara yang sekedar untuk diadakan, tapi saya percaya ini Tuhan persiapkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada hari-hari ini menjelang saya membawakan hari ini, saya mengalami sendiri ini apa yang akan saya bawakan gitu ya. Wah, udah materi saya tiba-tiba hilang, saya juga nggak tahu kenapa nih, memang laptop saya ini kemarin penuh, cuman saya mungkin salah pencet kali ya, jadi hilang, betul-betul hilang, di trash bin juga tidak ada. Saya nangis lah ya, tapi mau bilang apa lagi. Belum cukup itu masih saya bisa tahan itu ya. Saya pikir masih ada satu hari, 2 hari lah mengerjakannya. Tapi ternyata ada satu kejadian yang benar-benar membuat saya betul-betul hancur ya. Jadi hari Minggu kemarin sambil mengerjakan air mata saya keluar terus. Dan ini mungkin masih bengkak mata saya ya. Tapi puji Tuhan tadi sore Tuhan kirim jawabannya, orang itu akhirnya minta maaf. Tapi sepanjang hari sambil mengerjakan materi The Power of Forgiveness ini, saya harus hancur habis-habisan, dan rupanya Tuhan ingin supaya saya merasakan lagi bagaimana sakitnya ketika saya harus menghadapi ketidakadilan gitu ya. Mungkin udah lupa gitu, tapi sekarang saya merasakan, aduh kok nggak adil banget ya. Saya sampai berusaha untuk tahan air mata, tapi nggak bisa, ngocor terus sampai malam. Saya sungguhkan sampai kayak gitu ya. Tapi tadi pagi apa tadi siang ya? Tadi siang lah ya, itu saya dapat WA dan ya sudah clear, sudah ada udah ada inilah ya kata-kata yang membuat saya lega, sehingga saya bisa Tuhan kuatkan untuk berada di depan Bapak Ibu sekalian. Karena walaupun saya psikolog, saya juga manusia, bisa nangis loh. Kalau saya udah nggak bisa nangis lagi, nggak bisa sedih, berarti sudah mati saya ya. Jadi kalau kita masih bisa sedih, bersyukurlah, berarti nyawa itu masih di sini ya. Kita masih sehat, kita masih normal ya. Oke, baiklah. Saya mau minta izin untuk share screen segera, karena saya berharap kalau boleh ada diskusi ya. Karena biasanya diskusi itu banyak memberikan
memberikan masukan berkat juga buat saya sebagai sebagai bekal untuk melayani di tempat lain ya. Dan saya mohon maaf, permisi boleh nggak Tante Doli kalau suami saya nanti jadi moderator? Oke, go ahead. Kami senang sekali kalau Pak Saragi jadi moderator. Oke. Ya, oke. Thank you. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting, ya, Bu Pendeta, Tante Doli dan Bapak Ibu yang lain. Izinkan saya untuk membantu Bu Helena dalam kegiatan kita pada malam hari ini, ya. Mohon izin karena saya juga harus paralel ya, karena kami juga lagi ada KKR sebenarnya. Ya pada saat yang bersamaan, dan saya menjadi salah satu panitia di sana, jadi mau nggak mau saya juga harus ikut kontrol kegiatan KKR wilayah 15 ya. Oke, tapi tidak apa-apa, saya mencoba untuk membantu Bu Helena. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan, nanti silahkan privately chat ke saya ya. Biasanya kalau masalah-masalah yang begini ini agak sungkan kalau untuk disampaikan secara formal ke publik gitu ya. Kalau diketahui, wah ini siapa nih? Oh, Bu Pendeta ini ada masalah ini nih. Wah, nggak enak nih ceritanya di sini nih, gitu ya. Nanti saya akan sampaikan anonim. Jangan Bu Helena sendiri juga nggak tahu nih siapa yang bertanya, gitu ya. Jadi nanti akan saya sampaikan anonim. Nanti silahkan di chat ke saya, ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikannya dengan benar ke Bu Helena sehingga kegelisahan, kekhawatiran Bapak Ibu yang dialami saat ini mungkin atau mungkin pergumulan ya yang sedang dialami dapat kita diskusikan secara bersama-sama. Apapun itu, alangkah lebih bijak kalau mungkin kita bisa bersama-sama berdiskusi untuk bisa mencari solusi yang terbaik bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan waktu dan tempat kepada istriku tersayang. It's time for you. Oke, baik. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya, karena saya ingin all out gitu kalau melayani, jangan sampai saya cuma ngomong-ngomong aja, lalu tidak ada perubahan sama sekali pada teman-teman yang saya kunjungi gitu. Saya ingin sekali ada satu perubahan entah apapun itu, tapi biasanya itu akan terjadi pada saat tanya jawab ya. Oke, baiklah saya coba share screen segera dan saat saya membawakan nanti apabila saya ada pertanyaan nih, langsung saja Bapak Ibu boleh langsung private chat ke suami saya, mau sebut nama boleh, nggak sebut juga nggak apa-apa, sehingga nanti bisa dikumpulkan. Karena kalau nggak langsung ditanya, biasanya ketika saya selesai ada pertanyaan, nggak ada. Tapi begitu saya mau pamit, waduh tiba-tiba pertanyaan bertumpuk gitu. Ya itu pengalaman kemana-mana begitu melulu ya. Jadi saya pikir Bapak Ibu siapkan saja pertanyaannya ya. Oke, the power of forgiveness. Hah? Power? Ya, power itu kan tenaga. Ya, kalau listrik katanya sering juga disebut dengan power ya, kalau ada ada satu lembaga yang menangani kelistrikan juga mereka sebutnya power ya. Jadi the power of forgiveness berarti dalam pengampunan ada kuasa ya. Ada tenaga di situ. Ada sebuah energi yang besar ya. Ya, sebagaimana bumi yang kita sekarang diami, kita injek bumi nih semua ya, di TTPI kah, ada yang Bu Pendeta di Cibubur, saya ada di Sumarekon, dan Tante Doli di BSD ya. Nah, kita semua menginjak bumi ini nih, ya. Kita di bumi yang bulat ini, yang ada di alam semesta yang begitu luas. Di sini kita berada dalam satu dunia, satu bumi yang memang bukan zona yang bebas kesalahan. Kenapa? Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka dimanapun kita berada, mau di BSD kah, di Pondok Indah kah, di Bekasi kah, di Cibubur kah, kita semua pasti akan menemukan kesalahan, kekeliruan, dan dosa. Karena kita ada di bumi yang berdosa. Jadi kalau kita mengharapkan orang nggak boleh salah sama saya, itu mimpi saudara-saudara ya. Itu mimpi banget, sabar, mimpinya nanti akan terwujud di surga. Mari kita sama-sama tetap bergabung di BWA TTPI ini supaya kita belajar tentang bagaimana keindahan surga itu kita persiapkan sejak sekarang menuju ke sana ya. Sudah benar nih Bapak Ibu rutin hadir di TTPI BWA ini, sudah betul banget karena kita punya mimpi, kita berada di sebuah dunia yang bebas dari kesalahan, bebas sakit hati, bebas air mata, dan bebas dari dosa. Amin saudara? Amin ya. Oke, tapi memang sangat pedih ya ketika kita akhirnya ditolak ya.
Ya, ini kita lihat bagaimana sedihnya Adam dan Hawa ketika akhirnya yang tadinya menjadi pangeran dan putri di dalam sebuah istana, sebuah taman, maksud saya, taman Firdaus yang begitu megah, indah dan juga sempurna, ditolak. Aduh, sakit sekali ya. Dan itu memang menjadi bagian dari dosa. Dan Tuhan kita bukanlah Tuhan yang masa bodoh, kejam dan tidak peduli. Dia menangis, ya. Dia berusaha untuk memberikan kesempatan lagi untuk manusia yang diciptakannya agar bisa bersama dengan Dia di surga nanti, sehingga Dia korbankan anak yang tunggal untuk menebus kita dari dosa, ya. Dan itu adalah kebahagiaan yang harus kita syukuri every day, kata Ellen White, ya. Nah, tentang pengampunan di dalam Alkitab, saya pikir salah satu yang besar kisahnya adalah Esau dan Yakub. Ya, pasangan kakak beradik yang sebenarnya kembar ya, karena beda berapa waktu, nggak sampai sehari ya berbedanya. Mereka sebenarnya kembar, tapi Esau sebagai sulung dan Yakub sebagai adiknya. Dan ketika Yakub tega untuk menipu, itu memang menyakitkan buat seorang Esau ya. Walaupun mereka sedarah, tapi ternyata bisa juga adik menipu kakak ya. Ya, seperti itu. Atau si Kain dan Habel, kakak yang membunuh adik. Wah, inilah dunia yang kita nggak boleh lama-lama di sini. Kita satu saat nanti harus tinggalkan dan hidup bersama dengan Tuhan di surga. Nah, tapi dalam kehidupan mereka setelah penipuan itu terjadi, wah, pengampunan menjadi sesuatu yang mahal sekali untuk dibeli oleh Yakub yang sudah menipu, ya. Pengampunan menjadi kerinduan yang tiap hari menggayuti di kepalanya karena apa? Dia ada rasa takut, takut, ya mungkin rasa bersalah juga, guilty feelings. Nggak enak loh punya guilty feelings ya, sangat nggak enak ya. Kemudian juga Esau punya kemarahan yang sangat besar. Jadi mereka berdua perlu obat pengampunan, ya. Dan itu perlu bertahun-tahun. Mereka harus merasakan kepahitan dan juga kekecewaan, dendam dan seterusnya, ya. Nah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengampunan itu adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan atau ampunan. Makanya teman saya bilang harusnya kalau di Alkitab tuh pemaafan kali ya, katanya. Tapi saya pikir pengampunan juga punya definisi yang lain ya. Kalau definisi lain yang saya coba dapatkan adalah satu keputusan sadar. Jadi kalau pengampunan cuman ayo dipaksa oleh pendeta misalnya, mari Bapak Ibu saling bermaafan. Saya saksikan pemaksaan gitu ya, apalagi dipamerkan di gereja, disuruh maju ke depan, lalu kita panggil Bapak ini dan Bapak itu, mari maju ke depan. Mari Pak, kita sama-sama bermaafan. Itu pemaksaan namanya, ya. Kalaupun mereka bersalaman, itu bukan dari hati yang sadar dan itu kalau boleh saya bilang superficial. Mungkin depan orang-orang oke lah salaman, tapi di hati belum ya. Jadi ini keputusan sadar untuk berhenti membenci. Karena kebencian itu sama sekali tidak ada gunanya, ya. Dan kita perlu terus mengampuni sampai rasa sakit itu terkuras dan hilang, ya. Nah, kalau dalam ranah psikologi, biasanya psikolog tuh mendefinisikan pengampunan sebagai keputusan sadar, disengaja, untuk apa? Untuk melepaskan perasaan dendam atau balas dendam. Karena biasanya kalau orang yang disakiti, diperlakukan tidak adil, difitnah kah atau disakiti seperti itu, ada dengan sendirinya ya, maksud saya spontan itu, awas ya, nah, gitu kan. Kasih balas ya. Itu kalau kita anak kecil, coba aja kau berantem, awas ya, bilang mama lo gitu kan. Itu memang sangat-sangat natural, sangat natural. Emang pada umumnya orang seperti itu, ya. Nah, kalau kita mau jadi orang yang biasa-biasa aja, ya lakukanlah seperti itu. Tapi bukankah kita Kristen? Namanya Kristen itu pengikut Kristus loh. Kalau pengikut Kristus itu mestinya meniru apa yang Yesus lakukan, bukan? Ya, jadi seharusnya pengampunan itu benar-benar karena keputusan sadar dan disengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau balas dendam terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sudah menyakiti kita.
Ya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas menerima pengampunan kita atau tidak. Enak aja orang itu dia maafkan, "Hah, aku sudah berbuat banyak sama dia ya," misalnya. Bisa juga kita merasa enggak pantas saya mengampuni dia. Tapi kalau kita sadar dan dengan sengaja mengatakan saya mau lepas pengampunan, wah, itu akan menguntungkan diri sendiri. Nah, ini dari hasil penelitian pada tahun 2016 ya, dari satu studi, saya tidak mau buka karena nanti panjang lebar. Yang pasti kesimpulannya saya ambil ini bahwa ditemukan semakin besar pengampunan berdampak pada semakin rendahnya stres dan pada gilirannya kesehatan mental akan menjadi lebih baik. Ya, jadi strategi untuk memupuk sikap memaafkan akan memiliki efek yang menguntungkan pada stres dan kesehatan yang memberi pengampunan. Kalau kita lihat dunia ini memang aduh tidak adil ya, banyak ketidakadilan di mana-mana. Saya sendiri juga waktu kemarin menghadapi masalah yang saya dapatkan dari orang yang saya sayangi sekali. Itu saya pikir gini, apa salahku ya? Di mana letak kesalahanku di mana? Saya bilang, apa salahku? Gitu. Kok bisa tega gitu melakukan ini gitu ya? Saya kok bisa gitu. Tapi ya ya saya harus menikmati jam-jam yang penuh kepahitan, tapi saya pikir nggak bisa, saya harus tetap kerjakan ini karena saya sudah janji dengan Tante Doli. Saya nggak mau bilang, "Tante, saya ada masalah, saya mundur." Saya pikir tidak. Saya pikir ini adalah cara iblis supaya saya tidak melayani di TTPI. Saya percaya Tuhan punya maksud. Kenapa saya harus merasakan kepahitan di hari Minggu kemarin? Ya, saya yakin itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan saya mungkin menjiwai ini ya. Jadi memang ketika kita disakiti, diperlakukan tidak adil, ya, diselingkuhi, ya, diingkari janjinya, gitu ya, rasa marah, rasa kepahitan, kebencian, dan pembalasan itu memang sangat mungkin terjadi, ya. Bayangkanlah ini apa salahnya ibu yang cantik ini, kita tahu semua lah ya dari Manado ya, begitu cantiknya, tapi ya diselingkuhi juga sama bapaknya ya. Tapi yang saya mau lihat adalah ini bukan cuma satu kasus, banyak kasus yang lainnya ya, yang rasanya tidak masuk di akal gitu. Masa iya sih? Masa iya sih gitu. Nah, seperti ini ya. Kadang-kadang kakak beradik bisa seperti ini ya. Adiknya atau kakaknya justru menjadi musuh dalam selimut, justru menusuk dari belakang ya. Kelihatannya kita akrab-akrab ternyata bisa menusuk dari belakang. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir kita harus terima ini. Karena apa? Inilah dunia. Kita sedang berada di dunia, kita harus siap untuk segala kemungkinan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kadang-kadang kita sudah berusaha untuk menjaga hubungan, tetap aja kejadian kepahitan itu bisa terjadi. Jadi anggaplah itu sebagai bagian dari kodrat di dunia ini ya. Nah, ini adalah kisah tentang ibu Jane yang begitu gila dia karena apa? Suaminya katanya diundang ke kerajaan Prancis untuk mendapatkan sesuatu, ternyata malah dibunuh ya karena dianggap pro sama Inggris pada zaman itu ya. Wah, ini istrinya marah besar sehingga belasan tahun dia betul-betul ungkapkan kemarahannya, kebenciannya dengan cara apa? Menjual hartanya, lalu dia membeli kapal beserta isinya. Lalu dia menjadi bajak laut yang yang penuh dengan dendam ya. Dan ciri khas dari Ibu Jane adalah setiap kapal yang dia bajak, dia akan bunuh semua dengan tangannya sendiri. Ya, kapal Prancis ya dikejar kapal Prancis dengan tangannya sendiri, penggal orang itu, dan akan sisakan biasanya 2 orang supaya apa? Supaya dia lapor sama Raja Prancis siapa melakukan gitu ya. Wah, kelihatannya sih kalau buat cerita seru ya, tapi kita bisa bayangkan nggak betapa hari-harinya Ibu Jane ini tidak ada kebahagiaan. Demikian juga dengan Frank Eaton. Ya, ini yang sebelah kanan ini yang aku bisa panjang banget ya. Nah, ini 12 tahun dia selama 8 tahun, maksud saya 12 tahun dia melihat papanya ditembak mati ya. Lalu setelah itu dia tekad saya akan cari orang-orang yang membunuh papanya, dan benar. Setelah dia menjadi militer, dia cari pembunuh papanya, dan dari 6 pembunuh papanya, yang satu memang sudah meninggal sebelum dia tembak, 5-nya
dia habisi semua. Kelihatannya seru. Mungkin kalau buat cerita di TV itu, wah keren, keren ya. Saat ini memang selalu di propaganda di TV itu, di setiap acara-acara yang apa tuh namanya action, film-film action itu pasti favorit ya. Balas dendam demi istri saya, demi suami saya, demi. Dan kita akan puas lihatnya, keren, luar biasa. Padahal sebetulnya pembalasan dendam seperti itulah yang disebarkan oleh kuasa gelap, ya. Dan yang menderita adalah yang berusaha membalas dendam itu, ya. Kebencian merusak tubuh kita. Tadi sudah kita temukan ya, bahwa pengampunan itu bisa meningkatkan kesehatan mental. Berarti kalau tidak mengampuni, ya menurunkan kesehatan mental ya. Oke, kita tinggal memilih. Apakah kita akan tinggal untuk bertahan dalam tidak mengampuni, atau kita mau pecahkan rantai kebencian itu, pecahkan rantai dendam itu, ya, dengan melepaskan pengampunan. Ya, jangan lupa bahwa tidak mengampuni itu sebenarnya sama dengan kita minum racun loh. Kita berharap dengan saya minum racun orang lain akan sakit. Ya kan kita sendiri yang sakit ya. Orang lain yang kita benci itu mungkin udah senang-senang dia. Tapi kitanya yang minum racun, kita yang rusak ya. Saya mau bagikan apa yang saya dengar dari seorang dokter ya. Saya tidak sebutkan dokternya, tapi yang pasti dokter ini saya jadi kagum sama dia karena apa? Dia punya pengalaman luar biasa tentang pengampunan ya. Betapa dia menderita dengan penyakit kankernya ketika itu dia betul-betul merasa tidak ada harapan lagi karena penyakit kanker yang dia derita. Oke, saya boleh pin ini? Saya nggak bisa pin. Oh, bisa. Nah, jadi ketika dia akhirnya masuk stadium 4, kanker stadium 4, dan itu kanker yang paling susah disembuhkan, yaitu kanker paru ya. Itu biasanya yang paling, kalau Bapak Ibu lihat di Google, itu ranking yang paling susah itu ya kanker paru gitu ya. Kalau kanker darah masih cepat banyak yang sembuh gitu, di Singapura ada pengobatannya, konon kabar seperti itu. Dan juga ada orang gereja kami kanker darah sembuh tuh ya dengan pengobatan di Jakarta, di RSCM bisa gitu. Padahal stadiumnya tinggi. Nah, tapi ini kanker paru. Jadi itu pun sudah dioperasi ya, udah ada terjadi metastase. Nah, pada saat itu dia mendapatkan informasi bahwa kanker itu ada hubungannya dengan pengampunan. Jadi dia pikir, saya mau coba ini, ya. Dia akhirnya coba ingat-ingat, siapa ya yang belum saya ampuni? Wah, dia coba tulis. Dia coba tulis satu demi satu. Tahu Bapak Ibu, saya kagum sekali. 300. Ada 300 orang yang belum dia ampuni karena sudah menyakiti dia, mengkhianati dia, mengingkari janji, sudah menjelek-jelekan dia, dan macam-macamnya. 300. Bayangin 300. Dia satu persatu dia tulis, ya mungkin sambil menangis dia tulis, benar genap 300. Dan lalu dia sampaikan, saya ampuni kamu, saya ampuni kamu, saya ampuni. Tapi di sini juga kaget, banyak banget ya, 300. Dan Bapak Ibu tahu singkat cerita nih ya, singkat cerita memang sudah ada pengobatan juga, tapi memang tipis harapannya. Namun keajaiban terjadi. Bapak itu sekarang praktek lagi, ya praktek lagi, dia sehat dan bahkan melayani di gereja kami tempo hari. Jadi saya pikir saya harus bagikan ini ya. Nanti Tante Doli kalau mau saya bisa kasih tahu siapa nanti ya. Yang pasti itu betul-betul sungguh-sungguh terjadi, dan itu buat saya itu mujizat banget gitu. Karena beberapa orang tua murid yang kena kanker paru tuh meninggal gitu ya. Padahal stadiumnya masih stadium 1, stadium 2. Ini stadium akhir ya. Karena pengampunan itu membuat dia sehat dan bisa mendapatkan kesembuhan. Wah, luar biasa. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi memang sikap tidak mengampuni ini seringkali dianggap sebagai satu kebanggaan gitu. Biarin, saya nggak mau ampuni dia. Apaan dia? Sudah jahat sama saya. Dia pikir itu sebuah keuntungan buat dia. Padahal sama dengan minum racun. Racunnya buat kita sendiri gitu ya. Aduh, kalau dipikir-pikir, maaf kata nih, bukankah itu kebodohan? Ya kan? Ada 3 jenis manusia dalam pengampunan. Ini dari salah satu konselor yang cukup
terkenal ya melakukan konseling untuk pengampunan. Yang pertama adalah ini orang tahu bahwa dia harus memaafkan. Dia tahu loh bahwa di firman Tuhan itu ada jelas tertulis, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Setiap sahabat doa bertelut, doa Bapa kami diucapkan dengan lantang. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Diucapkan itu, dia tahu. Tapi di dalam hatinya dia tetap tidak mau memberi maaf. Sorry, saya tidak memberi maaf. Waduh, ya ini tipe yang pertama ya. Tipe yang kedua, ini orang mau memaafkan, dia tahu bahwa memaafkan itu penting, tapi nggak tahu gimana caranya ya. Jadi walaupun dia mau, tapi orang kelompok ini merasa bahwa saya nggak mampu, saya nggak tahu caranya, dan gengsi lah ya, masa iya saya mesti menghadapi dia, yang salah kan dia, kok jadi saya yang mesti datengin dia gitu ya. Jadi akhirnya apa? Ya kemarahan, ya dendam masih aja terus ada di hati dia, ya masih aja. Karena mungkin dia masih merasa bahwa keadilan tuh harus ditegakkan gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang saya mau promosikan kepada Bapak Ibu dan kita semuanya. Kita harusnya kalau kita sering bertemu dengan Tuhan dalam perbaktian pagi dan petang, Sabat, Rabu malam, Vesper, harusnya kita jadi orang yang betul-betul tahu, mau, dan mampu memaafkan. Ya, orang ini sudah mempraktekkan yang dia ucapkan dalam doa Bapa kami. Ya, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, memang sih kalau menurut para ahli, maksud saya ahli psikologi itu pengampunan itu bukan berarti melupakan, karena memang bagaimana melupakan yang udah ada di otak gitu ya. Tapi sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Paling tidak itu kita tadinya kita mungkin setiap kali ingat itu akan membuat hati tersayat-sayat. Tapi kalau kita sudah mengampuni, waktu kita ingat, ya sudah, namanya di dunia, sudahlah. Kasihan dia sudah dipakai iblis untuk melakukan yang jahat, tapi sudahlah. Aku pun juga punya kekurangan, aku pun bisa menyakiti orang. Sudah, jadi udah netral ya. Jadi pengampunan itu kalau menurut dunia ini ya, itu tidak berarti melupakan ya, dan juga tidak berarti rekonsiliasi. Berbeda sekali dengan cara Kristen ya. Yang pasti ini adalah hasil penelitian dari Mayo Clinic yang ada di Amerika ya. Kenapa kita perlu mengampuni? Stres dan tekanan darah itu dipengaruhi oleh pengampunan. Ya, kalau menurut saya sih betul juga ya. Ketika kita mengampuni, sebenarnya kita sedang melepaskan nih beban yang ada di sini ya. Kenapa saya diperlakukan tidak adil? Kenapa saya diingkar janji dan sebagainya? Kenapa? Kenapa kita harus pikirkan itu gitu ya? Ya sudahlah. Tapi dia nggak minta maaf. Ya, memaafkan itu apakah harus tunggu sampai dia minta maaf? Rugi dong kita. Setiap detik itu berharga, saudara-saudara ya. Jadi manfaat mengampuni ini memang sangat bermanfaat buat kesehatan, hubungan yang lebih baik di rumah tangga, penurunan kecemasan dan stres. Ingat loh, kalau kita nggak mengampuni orang lain tuh anak-anak jadi korban loh. Kenapa? Kita keselnya sama orang lain, tapi anak-anak bisa kena juga, suami juga bisa kena gitu. Ya, jadi saya pernah mendengar suami yang sampai keluarkan kata-kata di FB ya, kenapa saking dia keselnya karena istrinya ini susah mengampuni. Akhirnya apa? Ya hubungan mereka jadi retak, padahal istrinya masalah dengan orang lain. Ya, jadi suaminya ikut merasa apa ya? Merasa tidak bahagia gitu. Sayang sekali ya. Dan kalau kita mengampuni, kecemasan turun, stres turun, tekanan darah juga stabil, lalu apa? Penurunan resiko untuk depresi. Depresi itu adalah kesedihan yang mendalam ya. Dan ini yang penting nih di zaman pandemi yang masih berlangsung. Kekebalan tubuh kita akan lebih kuat, lebih tinggi. Jantung juga akan lebih sehat, lebih kuat ya. Pada saat saya mendengarkan satu rekaman tentang kajian, kenapa kok banyak dokter-dokter di rumah sakit yang meninggal pada saat pandemi. Nah, para dokter ini coba menyelidiki kenapa ya? Oh, ternyata di hati para dokter yang bekerja keras di rumah sakit ini ada kemarahan.
Ya, mereka marah. Kenapa? Kenapa kita menangani pasien terus kita sendiri capek kan gitu. Kita sendiri juga kurang tidur ini gitu ya. Ini gimana sih pimpinan kita kok saya sendiri tidak diperhatikan, kita memperhatikan pasien terus. Nah, kemarahan-kemarahan seperti itu menurunkan kekebalan tubuh. Akhirnya apa? Ya, itulah kenalah efek dari terpapar COVID, meninggal. Sia-sia sekali bukan? Jadi diingatkan oleh senior dokter ini untuk tolong kalau jengkel, ampuni. Clearkan hati kita supaya daya tahan tubuh kalian kuat. Kebetulan anak saya sekarang ada di rumah sakit RSUD Muar di Solo. Jadi saya suka dengar juga kalau dia cerita gitu ya. Jadi ditekankan supaya para dokter ini jangan ada dendam, jangan ada marah, jangan ada jengkel. Ampuni, lepas pengampunan. Karena itu sangat berguna untuk melindungi kita dari COVID-19. Ya, jadi yang untung kita sendiri sebenarnya. Yang kedua, manfaat mengampuni adalah hubungan sosial ya lebih baik. Ya, kita bisa melepaskan diri rasa marah. Ingat loh, kalau kita marah-marah terus nih, nggak bisa kayak Tante Doli loh. Tante Doli itu awet muda karena nggak gampang marah. Saya belum pernah lihat Tante Doli marah. Ya Tante ya, belum pernah lihat bertahun-tahun kami satu gereja. Kami kan penggemarnya, jadi kami selalu ikuti kemana Tante Doli pergi, kita suka lihat, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Tante Doli pacaran sama siapa ya gitu. Nah, kami belum pernah lihat Tante Doli marah. Awet muda, panjang umur kan, itu saya yakin Tante Doli suka mengampuni ya. Yang kedua, membuat pikiran kita yang tadinya merusak jadi lebih sehat. Tadinya suka punya rencana, kita apain ya orang ya, biar kapok dulu orang ini ya, gitu kan bisa kan seperti itu ya. Tapi ketika kita mengampuni, ngapain kita mesti merancang rancangan jahat buat orang itu, ya. Dan mengampuni membuat kita mengarahkan kita lebih santun kepada orang yang menyakiti kita. Ya, kadang-kadang kita mungkin di satu kumpulan ya di gereja lah atau di arisan gitu ya. Wah, hai. Begitu ketemu orang yang kita sebelin, buang muka. Ya nggak sih? Pernah nggak orang seperti itu? Saya pernah mengalami. Ya, saya pernah mengalami. Saya mau cerita dulu sedikit lah. Ya, bagaimana saya ya memang bayang sekali sih. Kalau kesaksian terlalu banyak soal ketidakadilan gitu ya. Ketika akhirnya pada saat saya masih di Tamrin ya, ada satu guru anak-anak ya, guru anak-anak bukan Tante Sentoro itu luar biasa itu, guru yang luar biasa. Ini seru masih keluarga. Tapi karena kami miskin dan kebetulan keluarga kami pecah gitu ya. Dan tentu saja bagi orang Batak keluarga yang pecah itu sesuatu yang memalukan gitu ya, aib gitu. Jadi ketika kami datang, karena saya sebagai murid di kelas itu, walaupun dia saudara kami ya, tapi kan itu guru saya gitu. Saya datang, oh dia sana pergi. Saya sedih banget loh itu. Saya sedih sekali, hancur. Kenapa? Kan teman-teman yang lain ngeliatin saya, ya. Sedih, saya tidak boleh sebut sebagai sedih banget. Jadi ketika saya akhirnya, karena saya sering pingsan, karena kebetulan saya punya tekanan darah rendah dan juga waktu itu saya jelek sekali daerahnya ya. Sampai sekarang HB saya juga jelek katanya ya, rendah HB saya. Jadi waktu saya kur dulu, saya sering sekali pingsan. Jadi kita ke Hotel Borobudur ya, tiba-tiba saya langsung gini, Tante Suntoro, aku mau pingsan gitu ya. Terus ya si Tante Suntoro itu baik banget. Helen, tahan deh. Nggak kuat lagi Tante, aku udah mau jatuh deh. Terus dia bilang akhirnya, udah duduk. Jadi saya jadi merusak pemandangan sebenarnya ya. Saya udah siap dimarahin lah saya nanti. Jadi semua bernyanyi dengan rapi di mimbar ya, di panggung, sementara saya duduk di situ. Duduk karena saya benar-benar nggak kuat lagi. Dan akhirnya saya digotong, dibawa ke belakang. Saya ketemu dengan artis-artis yang ada di belakang situ ya. Dan satu kali tampil lagi di gereja, pingsan lagi saya. Waktu saya pingsan, memang saya pingsan, saya nggak sadar, tapi kuping saya dengar. Nah ini keluarga saya ini, dia bilang gini, ini orang ini, anak ini udahlah pingsan terus, padahal ini keluarga dekat saya loh, keluarga dekat saya gitu. Aduh, sangat dekat. Dia bilang, ini ngapain sih nih, ikut-ikut terus nih, bikin malu aja, pingsan terus. Saya keluar air mata saya, keluar, tapi saya nggak berdaya, badan saya lemas, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Emang saya
pingsan gitu, gimana nggak tahu lah apa nama penyakit itu ya, tapi yang pasti tiba-tiba saya jatuh dan kuping saya mendengar apa saja yang tapi mata saya nggak bisa dibuka lagi gitu. Saya dengar itu Tante Suntoro mengatakan kata-kata yang luar biasa. Dia bilang gini, Helen ini anak yang rajin, dia selalu tepat waktu kalau datang. Jadi dia kalau disuruh hafal lagu, hafal cepat ini. Tapi bikin malu terus. Iya, 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 iya. Kata orang tua lain ikut-ikut juga ya. Oh tidak, saya tidak mau lepaskan dia. Kasihan dia gitu kan. Aduh, tadinya saya pikir saya mau mundur aja, tapi ketika saya dengar Tante Suntoro ngomong gitu, sampai detik ini saya sayang sama dia ya. Sampai detik ini. Jadi kalau Tante Suntoro anak-anaknya suruh saya layani, ditampilin, saya siap lah walaupun saya sudah kecapean, nggak apa-apa karena jasanya ya. Tapi orang yang tadinya menolak saya ini, tahu Bapak Ibu, sekarang minta tolong terus sama saya ya. Bantuan ini, bantuan itu. Dan memang bumi berputar. Justru akhirnya saya banyak dimintai tolong dan saya pikir ya saya harus mengampuni. Sudahlah. Itulah apa namanya kehidupan ini. Dan kalau saya boleh cerita lagi bagaimana perjalanan saya, kenapa saya sekarang ada di sekolah ya. Dulu waktu saya masih kuliah, saya kasihan kenapa ada anak-anak yang les saya sama saya gratis karena nilainya 3, 4 di raport ya, matematika. Dia bilang, "Kakak boleh nggak tolong saya untuk les matematika?" Saya bilang, "Oh boleh, tapi kami nggak punya uang." "Ya udah nggak apa-apa, tapi ada persyaratan ya, nggak boleh bolos-bolos," saya bilang gitu. Udah, sudah itu, terus akhirnya singkat cerita, mereka menjadi anak yang 3 anak ini nilai tertinggi matematikanya pada saat ujian nasional. Wah, jadi heboh, gemparlah sekolah itu ya, gempar. Dan saya tahu ini sekolah gereja di Solo, saya pikir saya terpanggil untuk membantu. Jadi saya bilang sama mereka, "Kalian kenapa sih nilai jelek-jelek?" "Soalnya jarang gurunya kurang, Kak." "Oh, kenapa kurang?" "Ya, mungkin ini sih biaya dananya kurang kali di sekolah gitu." "Oh, ya udah." Terus saya coba datangi kepala sekolahnya. Saya datangi. Saya bilang, "Pak, saya boleh nggak ngajar di sini nggak usah bayar. Saya ada uang dari mama. Jadi saya nggak usah dibayar. Saya pulang sekolah atau pagi saya akan atur jadwal untuk bisa mengajar tanpa dibayar. Tolong Pak, saya ingin sekali membaktikan diri saya untuk membantu pekerjaan Tuhan." Oh gitu kepala sekolah sambil goyang-goyang begini, ya. Dia bilang apa, "Maaf, kami tidak butuh guru matematika." Gitu. Terus saya bilang, "Loh, tapi saya dengar dari anak-anak itu katanya sekolah ini nggak guru matematikanya kurang, Pak." "Siapa bilang? Di sini banyak guru matematika." "Maaf, kami tidak butuh." Sambil goyang-goyang begini loh. Saya bilang, "Pak, kenapa sih kok mereka nilainya jelek ya? Tapi kok kenapa mereka bilang begitu sama saya?" "Ya mohon maaf lah Helena ya, kami tidak butuh Anda ya, mohon maaf." Gitu. Saya bingung, pulang saya sambil nangis, kenapa ya? Saya sedih loh diperlakukan seperti itu gitu. Padahal saya tulus benar-benar nggak mau dibayar gitu. Sudah, itu satu ya. Lalu waktu saya sudah menikah, lalu saya di gereja kebetulan di Tangerang itu ada satu rombongan untuk mencari dana dari satu sekolah gereja juga ya. Lalu pas mereka tampil, saya lihat, aduh kok begini ya, kalau begini mah siapa yang mau nyekolahin, ya daya tariknya di mana gitu ya. Akhirnya ketika sebelum pulang, saya samperi kepala sekolah, "Ibu, saya psikolog. Saya mau jadi psikolog sekolah tanpa dibayar di sekolah Ibu. Bikin brosur, tulis nama saya, psikolog Helena. Gratis, saya tidak mau dibayar. Tapi saya cuma minta surat SK aja bahwa saya betul-betul ditugaskan di sini gitu supaya nanti ada alasan saya kenapa saya praktek di sini gitu. Nggak usah tiap hari sih, mungkin 1 kali seminggu." "Oh ya bagus, nanti kami rapatkan." Tahu 1 minggu saya telepon, "Gimana Bu?" "Oh nanti kami rapatkan." 2 minggu, "Nanti kami rapatkan." Terus sampai detik ini nggak ada ya. Lalu belum cukup lagi, waktu saya ambil S2, saya magang di satu sekolah gereja lagi. Saya lihat, aduh ini kok pembicaraan tentang seks kok begini ya. Saya dengar ada yang ngamar lah, yang hamil di luar nikah, ya, aduh kok ngeri sekali. Belum lagi bully sana, bully sini. Akhirnya saya bilang sama kepala sekolahnya, ini kepala sekolah SMA. Saya bilang, "Pak, boleh nggak saya kasih kelas sex education?" Saya memperkenalkan sama mereka, ada batasnya di mana mereka boleh pacaran. Karena apa? Kalau mereka nggak kontrol, saya udah dengar loh Pak, mereka suka ngamar loh Pak. Saya khawatir mereka terjadi apa-apa, dan ini kan merusak nama sekolah. Terus, "Oh kami tidak butuh." Jadi saya sering ditolak Bapak Ibu. Ya, jadi akhirnya ketika saya buka sekolah, ya saya pikir ya udahlah,
Saya mau yang gratis, saya mau bersukarelawan, ditolak melulu, ya udah mendingan saya buka sendiri, malah sekarang saya merasa nyaman, mau bikin apa aja bisa di sekolah ya. Nah, jadi gitu. Kalau saya mungkin memikirkan terus, kenapa saya ditolak, kan saya tidak akan punya ide untuk bikin sekolah. Iya kan? Tapi saya pikir sudahlah, maafkanlah mereka. Nah, akhirnya ini orang-orang yang dulu menolak saya, sekolah-sekolah, bukan orang-orangnya ya, sekolah-sekolah yang tadi menolak saya, mereka bilang, Bu Saragi, boleh nggak kalau sekarang ngajar matematika? Boleh nggak jadi psikolog sekolah? Ya saya mau, tapi nggak ada lagi waktunya, gimana dong? Jadi judulnya terlambat sudah, kau datang padaku gitu. Tapi ya saya bilang sekali-sekali saya bolehlah kasih seminar ya, tapi kalau standby di sini udah nggak mungkin lagi karena saya habis waktu buat di sekolah gitu. Oke, itu pengalaman saya. Betapa indahnya ketika kita bisa mengampuni pengalaman ditolak, disakiti, dipermalukan ya. Indah sekali. Dan itu membuat kita bisa tetap sopan dengan orang yang menyakiti kita. Nah, manfaat yang berikutnya adalah meningkatkan perasaan bahagia. Karena ketika kita melepas pengampunan, ada hormon oksitosin yang muncul. Salah satu hormon bahagia yang sangat berguna untuk kesehatan kita dan juga daya tahan tubuh kita. Dan yang terakhir, kalau kita mengampuni, kita akan mempunyai hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak mengampuni, jangan kira doa-doa Anda diterima oleh Tuhan. Saya tegaskan ini. Kalau Bapak Ibu masih menyimpan dendam, tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah pada kita, entah itu suami, entah itu istri yang selingkuh, atau suami yang selingkuh, atau anak kita yang menyakiti kita, mengabaikan kita, teman yang mungkin salah bicara, atau mungkin berkhianat. Kalau kita tidak mengampuni, jangan harap doa kita Tuhan dengar. Doa kita adalah kekejian di mata Tuhan. Kenapa? Pada saat kita bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan akan katakan, kamu tidak menuruti aku. Ya, bukan orang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Tuhan bilang apa? Apa kehendak Tuhan? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Memangnya kita nggak ada salah? Ya kan? Bukankah kita tiap hari juga bisa keliru, bisa salah bicara, salah berpikir? Iya kan? Matius 6 ayat 15 jelas sekali mengatakan hal ini. Nah, memang mengampuni ini kalau dibilang gampang, ya enggak juga ya. Makanya banyak orang yang enggak mengampuni. Kenapa? Karena memang berat gitu. Apalagi kalau kita merasa bahwa kita nggak ada salah apa-apa gitu. Apa salahku? Apalagi kalau kita sudah pernah berjasa sama orang itu. Memang susah sekali mengampuni. Tapi Mahatma Gandhi bilang, memang orang lemah, the weak can never forgive. Orang lemah nggak akan pernah bisa memaafkan, nggak akan bisa. Mau dinasihatin sama seluruh dunia, dia tidak akan bisa memaafkan. Karena apa? Dia begitu lemah, lumpuh hatinya. Nggak bisa diri, nggak bisa tegak. Ya, pengampunan itu adalah sifat orang yang kuat. Hanya orang-orang yang kuat yang bisa mengampuni. Hanya yang pemberani yang tahu bagaimana memaafkan. Kita kalau menjadi orang yang pengecut, tidak akan pernah memaafkan. Karena apa? Karena dia selalu bilang, ego saya, siapa saya ini? Enak aja, kamu tahu nggak siapa saya? Ya, siapa? Orang kan gitu ya. Tahu jabatan saya apa? Tahu harta saya seberapa? Tahu orang menghormati saya di kantor? Mungkin seperti itu ya. Padahal itu justru menunjukkan kelemahan dia. Kenapa sih sulit mengampuni? Ya, padahal kalau kita mengampuni itu nggak ada kata terlambat. Tapi saya sudah bertengkar ya 10 tahun yang lalu, selesaikan sekarang. Ya, karena apa? Dengan pengampunan maka tidak ada pemenang, tidak ada juga yang kalah. Semuanya sama-sama bahagia, semuanya sama-sama mendapatkan keuntungan, ya. Memaafkan adalah pintu perdamaian dan kebahagiaan. Pintu itu kecil, sempit dan tidak dapat dimasuki tanpa membungkuk. Jadi saya teringat pada lubang jarum ya yang ada di Israel ya, di Jaffa Gate, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang ke sana ya.
Jadi itu sebenarnya adalah pintu gerbang di mana memang dibuat kecil supaya nggak mudah bagi musuh untuk masuk ke dalam kota yang dilindungi oleh tembok ini gitu. Jadi unta pun harus menunduk, harus merendahkan hati untuk bisa masuk ke kota yang dituju dari balik tembok ini. Jadi untuk bisa memaafkan, untuk bisa mengampuni, memang perlu kerendahan hati. Itu menurut Johann Arnold ya, seorang ahli pengampunan, 30 tahun dia membahas soal pengampunan. Pernahkah kita ditipu sebagaimana Tuhan Yesus ditipu oleh muridnya sendiri yang 3 tahun pagi siang sore bersama dia terus. Bayangkan, dikhianati, disakiti. Pernahkah kita disiksa, ditombak, dipermalukan? Saya rasa belum ada ya. Kalau kita sudah pernah ditombak, sudah mati kita. Nggak ada di sini lagi ya. Tapi Tuhan kita pernah merasakan itu. Tapi apa yang dia katakan? Dia tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan bunuh mereka, hancurlah kamu. Tidak. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Jadi kenapa banyak orang berat untuk mengampuni? Kenapa? Mungkin saya juga termasuk berat mengampuni, tapi saya harus berjuang. Kenapa? Karena ya saya tahu pengampunan itu penting buat saya. Itu adalah pilihan buat saya untuk hidup sehat. Saya memilih sehat atau sakit, saya memilih sehat ya. Karena kesalahan yang terlalu berat untuk dimaafkan. Karena mungkin saya luka batin banget deh ya, saya pernah mengalami ini. Satu kali saya coba mengutang sana sini karena ada keluarga yang menikah di luar negeri. Saya nggak punya uang Bapak Ibu, jadi saya harus ngutang sana sini terus terang saja ya. Tapi bukan ngutang pada orang lain sih, ngutang pada lembaga-lembaga gitu ya. Saya dan suami saya bilang kita harus pergi, kasihan dia ya. Terus waktu kami mau mengurus visa, wah ditolak juga, ibu terlambat, ini nggak bisa mepet kayak begini, paling nggak 1 bulan sebelumnya. Tapi kan saya kumpul duit dulu loh, nggak bisa Bu, nggak bisa. Aduh saya sedih sekali, saya berdoa tiap hari, Tuhan tolong, saya kasihan sama saudara saya, Tuhan tolong. Nah ketika saya akhirnya mendapat jalan, ya tiba-tiba saya nekat itu ke kantor untuk yang ngurusin visa. Tiba-tiba ada salah satu dari staf yang melayani pengurus visa itu mengenali saya. Ini Ibu Helena ya? Iya, Anda, maaf, kita pernah ketemu di mana? Ibu Helena kan pernah melayani di Solo. Saya dulu jadi mahasiswa di Solo. Oh, gitu. Iya. Tante ngapain di sini deh? Aku mau ngurus visa, tolonglah deh, ditolak terus deh, tolonglah deh. Akhirnya oke, sabar Tan. Diurusin, itulah mujizatnya. Kami terbang ke sana dengan hutang. Dan waktu itu memang hari terakhir adalah wisuda saya di S2. Jadi kita atur waktu sedemikian rupa. Nah, waktu sampai di sana, rupanya saudara saya ini sudah mendapatkan entah fitnah dari mana itu ya, tak siapa yang menyebarkan fitnah bahwa saya dituduh bagaimana. Jadi saya nggak disambut loh di sana. Coba deh udah ngutang, kan? Sampai di sana malah dicuekin gitu. Dan yang paling menyakitkan pada saat kita dijamu makan oleh suaminya itu, saya ngobrol dengan mertuanya, saya bilang tolong jaga adik saya ya, saudara saya ini dia orang baik, tolong ya Bu, tolong ya dia baik. Terus tiba-tiba dia begini, saya nggak percaya sama kakak. Loh, depan orang banyak. Ini maksud kamu, saya nggak percaya sama kakak. Waduh, saya seperti dipermalukan luar biasa. Apa salah saya? Terus mertuanya bilang gini, kakak kamu ini nggak ngomong apa-apa, dia bilang katanya kamu ini dititipkan, saya disuruh jaga kamu deh. Enggak, saya nggak percaya sama dia deh. Aduh, saya kira ke belakang di kamar mandi saya nangis berlinang-linang. Tuhan, sakit banget Tuhan. Sakit banget Tuhan, sakit banget. Saya bergumul untuk bisa ke sini. Bergumul Tuhan, tapi begini. Yang saya dapat sakit banget Tuhan. Terus waktu sampai mau di tempat kami mau berangkat gitu, terus saya bilang, kenapa kamu bisa ngomong begitu deh? Sakit banget. Kakak ngomong begini kan tempo hari. Hah? Ngomong apa? Ngomong begini sama orang banyak. Hah? Ngomong apa? Ngomong begini. Gak ada loh deh. Gila apa? Gak ada sama sekali. Siapa yang ngomong gitu? Ada yang ngomong kata gitu ya. Wah, rupanya ada yang memfitnah. Waduh, saya bilang terserah Tuhan saksinya. Kalau saya pernah ngomong kayak gitu, biarlah
Tuhan akan hukum saya ya. Mudah-mudahan saya nggak selamat sampai Jakarta ya. Lihat nanti. Kalau memang saya ngomong seperti itu, saya nggak selamat, biarlah pesawat itu hancur. Nggak apa-apa, biar kamu tahu. Tapi dia tetap ngotot. Dia benci sama saya. Aduh, saya hancur banget. Jadi sepanjang perjalanan, itu air mata saya tidak kering-kering sampai berbulan-bulan. Bukan cuma sehari, 2 hari, berbulan-bulan. Jadi tiap hari saya keluar air mata terus gitu ya. Terus nggak habis pikir saya, kok bisa tega ya gitu. Tapi ya akhirnya ketika rekonsiliasi terjadi, tapi saya tidak pikir, no, saya harus maafkan. Tapi memang waktunya beda ya. Kadang-kadang orang berpikir, ya maafkan saja langsung. Ya bisa ngomong kayak begitu karena nggak ngerasain ya. Karena mungkin kalau kita kesenggol, kecubit, kita maafin bisa cepat gitu ya. Tapi kalau yang saya alami, saya maafkan, tapi air mata ini nggak berhenti gitu. Ya kadang-kadang perlu waktu. Ya, jadi tolong izinkan juga untuk misalnya ada orang yang kita sudah minta maaf, dia mungkin masih belum menunjukkan tanda-tanda bahwa dia benar-benar menerima kita kembali, doakan saja ya, karena harinya akan tiba bahwa dia akan memaafkan kita kalau kita terus berdoa. Dan akhirnya hari itu tiba ya. Hari itu tiba ketika akhirnya dia bilang, "Kakak, aku minta maaf." Aduh, indahnya. Indah sekali ya. Itu lebih indah dari hadiah bermiliar-miliar gitu ya. Jadi rasakanlah pengampunan itu begitu indah ya. Nah, bisa juga orang berat mengampuni karena apa? Takut nanti kalau saya ampunin nanti disangka kita membenarkan perilaku dia. Nanti dia pikir kita nggak apa-apa, jadi dia ulang-ulang lagi tuh ya. Atau kita mungkin merasa bahwa dia sudah meremehkan saya seperti yang saya alami ya. Dan kita mungkin merasa bahwa keadilan harus tegakkan ya. Atau ya mungkin karena nggak biasa. Ada juga keluarga seperti ini yang saya temui. Keluarga ini penuh dengan dendam ya. Yang anaknya dendam sama siapa, bapaknya dendam sama siapa. Di keluarga itu memang tidak terbiasa untuk memaafkan. Mudah sekali marah, mudah sekali membenci, dan mudah sekali untuk tenggelam dalam kebencian dan balas dendam ya. Dan yang ke-8 ini mungkin yang paling sering ya, merasa sudah berjasa. Mungkin saya perlu waktu berbulan-bulan karena saya merasa sudah berjasa. Saya sudah ngutang, ya kan? Emangnya puluhan juta itu gampang nyarinya waktu itu ya. Susah loh ya, dan setelah pulang saya harus bayar utang itu. Jadi saya merasa saya sudah berjasa. Jadi ketika saya dipermalukan, rasanya tuh berat sekali ya. Padahal kalau saya tahu bahwa sebetulnya kita nggak boleh merasa berjasa, ya seperti mama. Kadang-kadang susah memaafkan anaknya yang mungkin salah bicara atau salah bertingkah laku, ya. Karena apa? Dia merasa sudah berjasa. Kalau nggak gara-gara saya, kamu dulu sudah mati ya. Kalau nggak gara-gara saya, kamu nggak bisa sekolah tinggi ya. Kalau nggak gara-gara saya, kamu nggak bisa ini dan nggak bisa itu. Nggak bisa main piano kamu kan, dan seterusnya, ya. Perasaan berjasa ini menghambat percepatan untuk pengampunan. Mungkin kalau saya tempo hari tidak berpikir bahwa saya sudah berjasa untuk datang ke sana, mungkin akan lebih mudah. Ya sudahlah, akan lebih mudah ya. Sayang sekali waktu itu saya belum mendapatkan pelajaran ini ya. Nah, Bapak Ibu sudah kan? Nah, kalau sudah, ayo praktekkan Bapak Ibu ya, lebih cepat mengampuni lebih baik buat kita ya. Dan ke-9 adalah karena memandang statusnya, dia kan pendeta saya. Dia kan ketua sidang saya, dia kan suami saya, dia kan harusnya sebagai pemimpin di rumah tangga, harusnya dia nggak bisa bikin begitu dong. Dia kan imam, masa begitu? Nggak pantas, gitu kan. Atau itu kan ibu saya, masa mama sebagai orang yang sudah aku hormati tega ya bikin begini sama saya. Nah ya, jadi memandang status dan merasa berjasa, ini dua hal yang sangat sering terjadi, menghambat pengampunan terjadi lebih cepat. Ya, jadi lambat ya, kayak saya mesti berbulan-bulan. Kalau nggak salah sampai 2 bulan apa 3 bulan itu, baru saya plong, baru air mata saya berhenti menangis ya. Jadi kalau anak kita mengatakan, "Mama, maafkan saya," lepaskanlah pengampunan itu ya, lepaskan itu. Nah, memang untuk mengampuni yang paling pertama harus dimiliki adalah belas kasihan. Ya, nggak mungkin orang itu menyakiti kita kalau nggak ada alasan. Boleh jadi dia salah mengerti, ya, atau kekurangan informasi, atau ya pasti ada kekurangan yang dia nggak bisa tolak itu. Jadi kita perlu berbelas kasihan ya, dan juga pengampunan dulu pada diri sendiri.
Ampuni dulu diri sendiri. Kalau orang susah mengampuni diri sendiri, biasanya orang seperti ini yang paling susah ngampuni orang lain. Ya, boleh jadi dia merasa, kenapa sih badan saya nggak seksi? Jadi akhirnya dia merasa benci dengan dirinya sendiri, ya. Kemudian kenapa sih saya nggak sehebat dia? Akhirnya dibenci diri sendiri. Nah, kalau kita tidak punya belas kasihan atau kurang ya belas kasihan, kita tidak mengampuni diri sendiri atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Nah, ini akan menghambat juga pengampunan pada orang lain, ya. Jadi 5 hal yang kita perlu untuk mencapai pengampunan, ya. Kita bisa lepas pengampunan kalau yang pertama adalah coba ingat dulu, ya, recall kembali ingatan kita tentang rasa sakit yang kita alami. Enggak apa-apa, ya. Tidak usah kita bilang, nggak apa-apa, saya nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Jangan denial, ya. Nggak apa-apa, ingat saja, oke, saya pernah merasa sakit karena apa? Karena saya merasa ditelanjangi depan orang banyak, padahal saya tidak berbuat apa-apa, ya. Misalnya seperti itu, ingat saja itu. Tampilkan di dalam ingatan kita. Yang kedua, ayo kita empati dengan orang yang sudah menelanjangi kita. Ya, sama seperti Tuhan Yesus kan, dia lakukan itu, empati. Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu bodoh bener nih orang-orang ini. Tolol, nggak baca nubuatan, ya. Kasihan orang-orang ini dimanfaatkan oleh para para rabi yang juga dikendalikan oleh kuasa gelap, ya. Jadi empati, kasihan, ya. Yang ketiga, altruistik, ya. Ini kita perlu untuk mengalami satu pengorbanan untuk orang yang sudah menyakiti kita. Makanya benar kata firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Ya, kasihilah musuhmu. Sekarang kalau orang yang bersalah sama kita, kira-kira dia dikendalikan oleh apa? Kuasa gelap kan? Udah jelas kan arahnya dia kemana? Ke neraka kan? Ya, ampunilah dia, mudah-mudahan dia bertobat gitu ya. Yang keempat adalah komitlah. Kokoh pegang pada janji kita, pada semangat kita untuk saya ingin mengampuni. Ya kan? Nah, biasanya kalau sekarang udah salaman, suka muncul lagi tuh, apalagi kalau orangnya kayaknya kayak cuek-cuek bebek begitu, kayak pura-pura nggak bersalah gitu ya. Mungkin muncul lagi nih kemarahan saya. Oh, enggak, pegang teguh itu ya. Hold on to your forgiveness. Ya, walaupun mungkin ada keraguan setelah itu, tetap pegang teguh. Saya sudah tekad, komit untuk mengampuni karena ini penting buat hidup saya dan hubungan saya dengan Tuhan, ya. Jadi tadi reach itu adalah langkah yang umum dipakai oleh para psikolog, ya. Nah, bagaimana menurut Alkitab? Yang pertama adalah kita perlu ingat ini. Ini manjur kalau buat saya. Saya selalu ingat bahwa nggak ada manusia yang sempurna, ya. Pengkhotbah 7 ayat 20 bilang, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, nggak ada. Ini sudah jelas, ya. Yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa, nggak ada. Even saya, ya. Jadi udah itu pegangan kita. Jadi kalau ada orang berbuat salah, ya sudah, itulah manusia, ya. Karena yang saya hadapi adalah manusia, berarti dia bisa berbuat salah. Kecuali yang saya hadapi malaikat. Nah, lain cerita, ya. Tapi kan kita di dunia ini kita sedang berhadapan dengan sesama manusia, toh. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang saleh, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, kalau yang saya lakukan adalah doakan orang yang menyakiti kita, ya. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu dan berdoa. Bukan cuma kasih tapi berdoa. Dan ketiga adalah serahkan penghakiman kepada Tuhan. Satu lagi saya mau kesaksian tentang satu pengalaman di mana waktu itu saya sebagai guru kur anak-anak, ya. Sebagai guru kur anak-anak tentu saja saya berusaha untuk ya jaga image saya dong, ya. Namanya guru ya dihormati gitu kan, ya. Jadi saya jalannya juga saya nggak mau membuat mereka jadi tidak hormat pada saya, karena waktu memimpin kur itu kan perlu juga ada perlu rasa hormat lah. Kalau enggak mereka nggak akan nurut. Saya suruh keras nanti nggak mau nyaut keras, ya. Saya suruh ulang pasti nggak mau gitu. Nah, jadi satu kali kita mau tampil di gereja lain untuk mencari dana pembangunan gereja. Tapi karena ada satu anak bilang, "Tante cepet dong latihannya, ini aku udah mau dijemput." Oh gitu ya? Iya. Lalu saya bilang sama yang di piano, "Boleh nggak saya pinjam pianonya karena ini anak-anak udah ada yang mau dijemput." Saya kaget reaksinya. Ya, rupanya ada yang latihan menyanyi,
pakai piano itu. Aduh, saya dibentak, kencang sekali dan keluar kata-kata yang tidak pantas diucapkan di gereja. Saya syok. Mungkin kalau saya lagi sendiri, saya mesti lebih kuat ya. Tapi karena ini ada anak-anak, semua anak-anak lihat ke saya. Aduh Tuhan, sakit banget Tuhan, sakit sekali. Wah itu orang sambil jalan, sambil turun, sambil kamu ya kamu. Semua saya digini-giniin dia. Aduh, saya sedih banget. Tapi Tuhan berikan kekuatan, saya tetap mau lakukan ini. Saya nggak mau mundur, Tuhan, saya tetap mau lakukan ini. Jadi ketika akhirnya tetap berjalan latihan, saya tahan air mata yang sudah ngambang-ngambang ya, karena anak-anak sepertinya ngelihat-lihat saya gitu. Jadi setelah selesai, kok saya mau nangis lagi ya? Harusnya sudah nggak ada lagi tuh perasaan itu. Tapi mungkin saya terlalu menjiwai ini. Jadi setelah selesai, lalu saya saya pulang. Sampai di rumah, disitulah saya menangis dengan begitu keras. Hah? Hah? Tuhan, hah? Aku kan melakukan pekerjaanmu Tuhan, nggak digaji loh Tuhan. Aku malah harus berkorban silver queen. Jadi saya sebut jasa saya gitu. Saya harus berkorban silver queen supaya anak-anak itu semangat. Kok Tuhan tega biarkan aku dipermalukan di gereja Tuhan, aku malu Tuhan ya. Saya menangis, benar-benar menangis di rumah. Tadi di gereja saya masih tahan ya, tapi di rumah saya nangis sampai saya lemes sekali. Terus, tapi saya pikir enggak, saya sudah belajar di psikologi bahwa saya harus mengampuni. Terus, tapi berat sekali loh, sakit banget loh ini, sakit sekali. Tapi saya kira enggak, saya guru lagi. Saya guru anak-anak, enggak bisa. Saya harus tunjukkan bahwa saya bisa memberi contoh tentang bagaimana mengampuni dan mendoakan maksud saya memperbaiki hubungan. Kan kita harus hidup damai kan, kalau saya ngajar di sekolah sahabat anak-anak saya bilang kita harus hidup damai. Nah, itu gimana ini? Hah? Saya guru sekolah sahabat, lalu saya gimana ini? Ya, tantangan berat ini ya. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau dikasih tanggung jawab di gereja, itu akan menjadi pagar buat kita. Nah, akhirnya saya pikir, Tuhan ini kayaknya kok sesaknya minta ampun. Di setiap saya pulang kuliah, sampai di rumah tuh saya sesak terus. Jadi saya pikir saya harus beresin ini. Ini sudah hari Kamis, saya pikir saya harus beresin. Nanti hari Sabtu, hari Sabat saya mau ketemu. Saya harus salam dia. Target saya harus salam. Tapi bagaimana, sakit banget ini, nggak bisa ini rasanya. Oh, saya pikir saya harus coba terapi diri saya sendiri. Nah, yang saya lakukan seperti tadi, ya. Saya coba dulu yang pertama ambil kertas, karena saya nggak mungkin cerita kepada semua orang, ya kan, berbahaya sekali ya. Dan saya juga nggak mau ganggu suami saya. Jadi saya tulis kemarahan saya, kamu tega banget ya, aku nggak terlalu kenal kamu loh, tapi kok kamu tega banget loh ya, kamu kan masih baru, tapi kamu tega banget bisa ngomong kayak begitu, tulis semuanya ya, sampai apalagi yang keluar, kamu kejam, kamu jahat, kamu luar biasa kamu ya, percuma kamu, wah semua saya tulis. Pas saya baca, ih, ngeri kali ya perasaan saya. Terus masih ada nggak di hati? Oh, masih ada lagi. Kamu tuh nanti, coba kalau kamu ngalamin seperti saya, gimana rasanya? Coba, gitu kan, terus saya tulis. Udah masih ada lagi, kayak udah habis perbendaharaan kata kemarahan, udah habis kan? Ah, ya sudah. Saya baca dan saya melihat, aduh, saya malu juga nih. Rupanya ini ya emosi-emosi saya. Tapi ya, at least sudah saya keluarkan. Lalu saya sobek-sobek, lalu saya bakar ya. Terus yang kedua, saya pikir kok kayaknya masih ada kejengkelan. Oh, saya tulis lagi. Saya tulis benar-benar sampai terkuras habis itu kemarahan. Saya keluarkan semuanya ya. Maaf, ada caci maki juga di situ ya. Saya tulis juga di situ kemarahan saya tuangkan habis-habisan karena ingat kemarahan itu adalah racun arsenik. Iya ya, racun arsenik. Jadi saya nggak mau hidup dalam kemarahan. Ya kalau marah-marah habis-habis gitu ya. Keluarkan lagi semuanya. Sudah puas, saya sobek-sobek lagi, bakar. Nah yang kedua saya pikir sudah habis nih Tuhan. Sekarang saya mau doakan dia. Ya, saya doakan dia. Sebelum saya doakan, saya mau kasih harapan saya buat dia. Oke, aku sudah keluarkan kemarahanku, saya tulis ya. Saya harap mudah-mudahan besok-besok kamu nggak begitu ya. Saya tulis harapan-harapan saya. Saya berusaha empati. Mungkin kamu kemarin kesel, mungkin sikap saya kurang bagus ya. Mungkin aku nggak sadar sudah menyakiti kamu dengan sikap aku minta
piano, tapi saya niat saya seperti ngomong dengan dia, ya saya tulis seperti bicara ada orangnya di situ gitu. Mohon maaf ya, mungkin aku juga salah, aku juga keterlaluan, mungkin kamu mungkin baru latihan, aku potong, mohon maaf ya, atau mungkin kamu juga udah ada masalah, barangkali mungkin kamu juga lagi stres ya, maafkan aku. Jadi aku minta maaf ya, setelah saya baca, aduh lega ya, terus saya sobek-sobek lagi, bakar ya, dan terakhir langkah ketiga, saya berdoa. Semoga keluargamu, anakmu, suamimu Tuhan berkati. Semoga hubungan kita lebih baik di masa depan dan kita bisa jadi sahabat gitu kan? Itu doa saya. Ya, semoga rezeki kamu lancar, semoga kamu disayang suami, disayang anak, dan semua yang indah-indah. Dan kelegaan yang ajaib itu datang ya. Saya pas berdoa sambil mengeluarkan air mata, saya doa Tuhan berkati dia. Tuhan mampukan dia untuk bisa menjadi mama yang baik. Tuhan jadi istri yang baik, berkati keluarganya Tuhan. Beri rezeki yang berlimpah Tuhan. Udah semua kata-kata yang berkat buat dia. Aduh ketarik. Nah, jadi sampailah hari Sabat, ya kan? Nah, waktu hari Sabat saya pikir, saya sudah tidak ada kemarahan, saya sudah tidak ada kebencian, dan saya sudah lepas pengampunan. Sekarang saya mau prakteknya nih. Waktu saya raih tangannya, halo selamat Sabat, tangan saya dilepas, dibuang muka. Aduh, saya lihat di sana murid-murid saya memperhatikan saya. Mereka gini ngomong-ngomong, kasihan ya Tante Helen, kasihan ya gitu. Aduh, saya sakit banget loh Ibu, sakit banget. Terus saya pikir Tuhan kok gini ya. Coba lagi lah minggu depan, Sabat depannya lagi, halo selamat Sabat, dilempar lagi tangan saya, dia buang muka. Aduh Tuhan, sampai kapan aku rasakan ini? Oh, lalu Sabat depannya lagi, Sabat perjamuan. Dari Jumat saya puasa. Saya puasa, saya berdoa tiap jam, saya berdoa Tuhan tolong berikan mujizatmu. Jangan biarkan aku jadi batu sandungan, Tuhan tolong. Jangan berikan kami jadi batu sandungan buat anak-anak yang ingin mengenal Engkau, tolong Tuhan. Jangan biarkan kami, aku tidak sanggup untuk meluluhkan hati dia, berikan Roh Kudus untuk dia, gitu kan? Saya berdoa. Nah, pada saat saya mau memberi salam, dia bengong, tapi tetap dia nggak mau terima. Ya, saya deg-degan nih. Saya bilang enggak, saya maju terus. Saya pikir niat saya baik kan, kenapa saya harus takut? Enggak, saya berdoa sepanjang khotbah, saya berdoa. Nah, pada saat turun mau cuci kaki, saya samperin lagi dong. Mungkin dalam hati dia, ini batu banget nih si ibu ya. Ini Helen memang kepala batu ya. Saya pikir enggak, kepala batu untuk kebaikan, kenapa tidak ya kan? Saya bilang, halo, boleh nggak saya cuci kaki kamu? Terus dia langsung diam. Terus boleh kata dia. Terus oke, aku cuci kaki kamu ya. Saya cuci kakinya. Terus setelah itu gantian dia cuci kaki saya. Waktu dia cuci kaki saya tuh merinding. Kenapa? Kayak ini bukan kuasa lain, kuasa Roh Kudus bekerja di hati dia. Ini saya sedang dicuci kaki saya oleh kuasa Roh Kudus ini. Dan setelah cuci kaki, kami cuci tangan, kami berpelukan sambil menangis. Ampunin saya ya, maafin saya ya, kan maaf-maafan. Dan setelah itu sampai detik ini kami bersahabat. Indah kan? Indah banget ceritanya. Ya indah banget. Sampai sekarang kalau kami ketemu, kami sudah bisa gereja, dia selalu panggil saya, halo cantik, saya juga bilang, halo cantik, kan enak ya. Bayangkan kalau saya tetap berkeras dengan kemarahan saya, aduh, sayang banget ya. Hari-hari doa saya nggak akan didengar Tuhan. Iya dong, doa jadi seperti orang munafik ya. Nah, kalau toh memang orang itu terlalu kejam buat kita, jangan kita yang menghakimi ya. Karena jelas di Roma 12 ayat 19, penghakiman itu, pembalasan itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Ya, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Dan setiap kali orang berbuat jahat, balaslah dengan kebaikan. Ini yang saya lakukan pada keluarga-keluarga saya ya. Kadang-kadang saya berat, kenapa? Karena biasanya tuh justru yang menimbulkan rasa sakit justru yang terdekat gitu. Tapi saya bilang sama anak-anak saya, temenin mami harus ke sana. Saya datang dan wah puji Tuhan, ya saya bilang saya nggak punya musuh ya, enak sekali gitu. Ya kemarin sakit hari ini
dia sudah hubungin saya. Aduh, saya senang sekali. Rasanya hidup ini akan lebih penuh sukacita ketika kita bisa berdoa dalam posisi yang sesuai dengan firman-Nya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Kalau kita sudah mengampuni orang yang bersalah pada kita, doa kita tuh sepertinya memang benar-benar nggak ada ganjalan gitu. Tuhan, aku sudah lakukan seperti yang Kau suruhkan gitu ya. Dan fokus pada rancangan Tuhan, sabar seorang terhadap yang lain. Boleh jadi kita marah, boleh jadi kita jengkel, tapi selesaikan segera sebelum matahari terbenam. Nah, ini dia. Ini kok ada kutipan yang mengerikan ya. Orang yang tidak suka mengampuni adalah orang yang arogan. Ya, unforgiveness is the most arrogant sin. Dosa yang paling arogan itu adalah tidak mau mengampuni. Ya, kalau dibilang paling arogan ya berarti paling sombong, tinggi hati ya. Bayangkan Paulus, orang hebat itu, dia mengatakan pada kita semua bahwa justru akulah yang paling berdosa, dia bilang. Betapa rendah hatinya. Memang tidak salah apa yang disampaikan oleh John Reynolds tadi ya, bahwa untuk mengampuni kita harus merunduk ya, melepaskan harga diri kita. Karena apa? Karena memang harga diri itu nggak penting di mata Tuhan. Yang penting di mata Tuhan adalah apakah kita percaya pada firman-Nya dan melakukan apa yang Dia suruh. Kalau kita percaya pada Tuhan, Yesus Kristus, mestinya kita juga akan lakukan persis seperti yang Dia minta. Ya, jangan seperti ini, jangan seperti hamba yang jahat ya. Dia minta dihapus hutangnya, minta diampuni hutangnya. Tapi utangnya yang begitu banyak diampuni, giliran utang yang sedikit dari orang lain, dia kejam sekali ya. Akibatnya apa? Akibatnya tuannya akan membawa dia kepada algojo dan membuat dia harus melunasi utangnya. Bayangkan, jangan sampai nanti Tuhan lakukan hal yang sama pada kita ya. Di Matius 18 dikatakan bahwa Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ada orang mengampuni hanya di bibir saja, ya kan? Tapi salaman ogah-ogahan gitu ya. Terus nggak mau terima apa-apa dari dia. Maaf ya. Nah, gitu kan berarti nggak segenap hati itu, ya. Itu munafik. Tuhan kan baca hati kita Bapak Ibu, baca. Kita bisa tutupi tapi Tuhan tahu. Suami kita nggak tahu, Tuhan tahu ya. Tanpa mengampuni orang lain, ibadah kita itu omong kosong. Nol besar. Percuma kita dandan ke gereja, rapi-rapi, siapkan makanan untuk potluck, itu nol di mata Tuhan. Tanpa mengampuni orang lain, ibadah kita akan sia-sia, omong kosong, nol besar. Ya. Di Matius 5 ayat 23 sampai 24 jelas banget. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Supaya apa? Supaya persembahan kita berkenan di mata Tuhan. Ya, Tuhan sudah bercontoh yang sangat jelas. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ya, kadang-kadang kita sudah berusaha untuk rekonsiliasi, tapi ditolak terus. Tidak apa-apa. Coba lagi, coba lagi. Saya sudah rasakan, Bapak Ibu. Saya sudah rasakan. Jadi apa yang saya alami itu kadang-kadang membuat saya rasanya sempat terucap gini, Tuhan kalau kayak begini terus saya diperlakukan tidak adil oleh banyak orang, boleh nggak saya mati aja lah Tuhan? Saya ingin istirahat, capek Tuhan, capek. Tapi ketika akhirnya kemujizat terjadi, dari satu mujizat ke mujizat yang lain, saya jadi merasa bahwa, oh indah ya, betul-betul firman Tuhan itu. Mendoakan musuh kita, ya orang yang memusuhi kita maksudnya ya, bukan kita memusuhi dia. Terus berbuat baik pada orang yang sudah berbuat jahat pada kita, itu enak loh. Serius, enak sekali. Coba deh rasakan. Sekali-sekali coba ya, kasih antar makanan ke tetangga yang suka ngerumpiin kita. Pulang dari antar makanan, ada kedamaian di hati. Itu yang saya rasakan ya. Forgive people in your life, even those who are not sorry for their action. Mungkin dia nggak menyesal dengan kesalahannya, biarkanlah. Itu urusan dia ya. Oke, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau boleh saya bilang, bagaimana dengan kita? Adakah yang berani menjamin bahwa pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita nggak pernah berdosa, nggak pernah melukai hati Tuhan? Saya aja sering melukai hati Tuhan, Bapak Ibu. Kalau keceplos
suara tiba-tiba nada tinggi, saya merasa bahwa itu tidak memancarkan kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang suka tensi naik ya ketika anak dipanggil ke penunggu pagi, lambat banget ya, Godwin, nah gitu kan. Itu menurut Ellen White itu nggak benar ya. Oke, jadi kalau di Roma 3 ini penting sekali untuk kita jadikan pegangan terus Bapak Ibu, agar kita tahu persis bahwa kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah orang yang punya kekurangan. Kita semua adalah orang yang juga nggak benar di mata Tuhan. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saya juga tidak. Ini dibilang kan seorang pun tidak. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun. Ya, semua orang yang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kita semua sama-sama orang berdosa, ya. Jadi Ellen White mengatakan kita mengampuni tanpa harus nunggu orang itu datang sama kita. Nanti kalau datang ke sini baru saya maafkan. Jangan. Itu adalah trik-trik iblis untuk membuat pengampunan kita semakin lama, ya. Iya, kalau kita masih hidup. Kalau enggak gimana, ya? Kemarin waktu papa saya menjelang meninggal, waktu papa saya meninggal September lalu, terus terang yang paling berat buat saya adalah ketika saya masih ingat papa saya sempat clash dengan adiknya. Jadi papa saya nggak salah apa-apa, tiba-tiba waktu kami berkunjung ke Medan, ke Siantar, disemprot habis-habisan, dicaci maki oleh adiknya. Lalu ketika kami pulang, papa saya bilang nanti kalau papa meninggal atau dia meninggal, tolong jangan pertemukan kami ya. Papa kok ngomong gitu? Sakit banget, sakit gitu kan. Jadi saya waktu papa saya bulan Juli kalau tidak salah itu sakit berat banget. Itu dokter sudah bilang, Bu siap-siap ya, kemungkinan terburuk papa akan pergi. Oh jangan dulu. Kenapa? Bukannya udah tua? Enggak, jangan dulu. Karena saya ingin papa saya rekonsiliasi dulu. Ada yang belum diampuni ini. Nggak boleh. Saya bilang, saya minta doa oleh Ibu Pendeta, mungkin Ibu Pendeta Kalengkongan juga saya mintain ya, tolong doakan supaya papa bertahan gitu. Ibu Christine Sitorus, tolong Bu Pen. Kata Pendeta Sitorus, Bu Saragi, orang semua akan meninggal. Betul, tapi ini belum beres. Ada satu yang belum dia ampuni. Tolong tuh, jangan Bu Pendeta, tolong doakan papa saya. Kami berdoa semua, sampai akhirnya mujizat terjadi. Papa saya sembuh, ya. Ya nggak sembuh sempurna sih, tapi nggak keluar dari ICU ya. Dan ketika akhirnya ke rumah, saya bilang ini harus selesai karena papi, ayo kita antar dulu ke adiknya. Jadi kebetulan adiknya pindah ke rumah anaknya di Jakarta ya, di Bekasi sana. Lalu saya antar, papa kita ke rumah sana. Papa mau kan? Iya, Nang. Nurut dia ya. Saya bawa ke sana, saya pertemukan, lalu mereka betul-betul rekonsiliasi. Oh, indah betul ya, indah sekali. Lalu mereka bilang, sudah kita saling melupakan lah ya kesalahannya lama. Iya. Kami berdoa bersama, bernyanyi bersama, lalu foto bersama. Wah, senang banget. Nah, itu setelah itu Agustus dan September papa saya meninggal. 30 September papa saya meninggal. Dan waktu papa saya meninggal saya sudah lega karena apa? Karena dia sudah ampuni semuanya. Tidak ada lagi yang dibawa-bawa ke kuburan. Nah, Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi jangan tahan-tahan pengampunan itu ya. Sakit sih sakit. Ingat, semua manusia berdosa ya. Semuanya punya kekurangan dan bisa berbuat salah. Ya, Ellen White mengatakan bahwa karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu juga akan dipakai dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Jadi jangan kita membuat ukuran sendiri. Kalau kita tidak mengampuni orang, Bapa kita di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Waduh, ngeri sekali. Hidup tanpa pengampunan dari Tuhan. Ngeri sekali Bapak Ibu. Di sini di Mazmur 130 dikatakan, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, siapa yang dapat tahan Tuhan? Ngeri sekali Bapak Ibu, ngeri sekali. Kita harus kudus seperti Bapa adalah kudus kan? Kalau tidak ada kekudusan, mustahil kita masuk ke surga. Jadi kalau kita ingin diampuni orang lain, kita juga bisa salah sama orang lain kan? Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, mau diampuni oleh orang lain, lakukanlah juga pada orang lain yang berbuat salah pada kita. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun
akan melihat Tuhan. Walaupun kita sering ke gereja, buka Alkitab, berdoa, aktif dalam kegiatan pelayanan, itu semua tidak akan berguna kalau kita masih menyimpan dendam pada orang lain. Ya, pengampunan ini membebaskan jiwa, menghilangkan rasa takut, dan itulah senjata yang sangat kuat untuk menaklukkan orang lain. Nelson Mandela kurang bagaimana ya, disiksanya oleh sipir. Dia pernah minta minum malah dikasih air kencing ya. Tapi ketika dia menjadi presiden dan dia dinobatkan, dilantik, dia ajak ajudannya makan bersama di sebuah restoran, lalu dia ada seorang bapak-bapak, dia panggil, Pak, sini Pak. Dia suruh ajudannya untuk panggil. Orang itu gemetar. Kenapa orang itu? Bapak sakit, kata orang-orang. Terus bapak itu disuruh duduk di sebelahnya Nelson Mandela, presiden yang baru dilantik ya. Dan akhirnya karena orang itu gemetar terus sampai pegang sendok pun gemetar begini, terus Nelson Mandela bilang, Bapak kalau mau nyaman di sana boleh, silakan. Terus akhirnya pindah ke sana. Orang-orang bilang, Pak Presiden, kenapa Pak Presiden suruh dia ke sini? Terus kenapa orang itu gemetar? Sakitkah? Tidak, dia sehat. Tapi dia masih ingat saya. Dulu waktu saya di penjara, saya minta minum, saya kehausan, dia kasih air kencing dia sama saya sambil dipukuli saya. Jadi dia mungkin tersiksa oleh rasa bersalahnya, gitu kan? Ya, itulah pengampunan, senjata yang sangat kuat ya. Dan dalam perkawinan, sebetulnya kalau kita ingin perkawinan kita bahagia, kita harus ingat bahwa perkawinan yang bahagia itu adalah gabungan, persatuan, persekutuan dari dua orang pengampun. Kalau salah satu aja yang suka mengampuni, maka perkawinan itu mustahil akan bahagia. Mari kita bebaskan diri kita. Mari kita rayakan kebebasan kita, karena kita layak untuk bebas dan bahagia. Mari kita saling mengampuni siapapun orang yang menyakiti kita. Bahkan mungkin yang sudah meninggal, ampuni dia. Doakan dia. Walaupun mungkin tidak mungkin lagi mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi tidak pernah, ucapkan saja, itu akan melegakan diri kita sendiri. Nikmatilah hidup sehat, bahagia, bebas dari takut, bebas dari marah dan dendam, sebagaimana yang dirasakan oleh kakak beradik Esau dan Yakub. Dan pengampunan sejati adalah ketika kita akhirnya bisa mengatakan terima kasih atas pengalaman yang menyakitkan, namun berguna buat kekuatan mental saya, kesehatan mental saya saat ini. Ya, saya justru sangat bersyukur ketika akhirnya saya harus melewati ketidakadilan, saya jadi merasa mudah untuk melewati ketidakadilan berikutnya yang lebih berat ya, lebih mudah melangkah. Dan saya merasa bersyukur juga, saya ditolak di sekolah ini, akhirnya saya malah punya sekolah sendiri, kan gitu ya. Jadi saya justru berterima kasih kepada orang yang pernah menolak saya. Terima kasih untuk penolakan itu karena itu berguna buat hidup saya saat ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih Bu Saragi ya untuk presentasinya. Wah, Ibu kayaknya waktunya lama juga ya presentasinya ya. Sampai teman-teman ini sampai bingung ini mau nanya apa ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Semuanya menikmati ya. Dan saya lihat yang open cam ya, semuanya sangat enjoy lah ya menikmatinya, dan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan ya. Ibu bisa minum dulu, Bu. Saya sudah siapkan minum Bu dari tadi. Oke ya. Oke. Nah, Ibu ini harus minum banyak supaya jawabnya bisa lancar ya. Oke. Ya, saya bacakan ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, memang pengampunan itu harus dicoba dari yang kecil-kecil dulu ya Bu ya, baru nanti yang besar-besar. Oke lah, ini ada pertanyaannya, bagaimana kita mengampuni orang yang sudah meninggal katanya? Bisa nggak ya? Karena bukan karena yang bersangkutan telah meninggal, semudah itu kita melupakan rasa sakit di hati. Sakitnya itu di hati gitu, gitu katanya. Sakitnya itu di sini. Gimana, bisa nggak ya? Atau seperti apa ya? Silakan. Ya, mengampuni orang yang sudah meninggal itu penting ya. Ketika kita masih menyimpan kemarahan kepada orang yang sudah meninggal, itu akan terus membawa dan menghantui hidup kita. Langkah hidup kita akan terus diganggu oleh rasa rasa marah itu ya. Tapi menyakitkan sekali loh, menyakitkan sekali apa yang saya rasakan dari orang yang sudah meninggal ini. Bagaimanapun sakitnya yang pernah dilakukan oleh pelaku itu,
dia sudah nggak ada dan kita masih hidup saat ini, ya kan? Bukankah itu karunia Tuhan yang membela kita? Ya, dan kalau kita melepas pengampunan berarti kita sedang ingin mengasihi diri kita. Anda sayang nggak dengan diri Anda sendiri gitu? Kalau sayang, ayo lepaskan pengampunan. Ya, memang tidak semudah mengucapkannya. Kadang-kadang perlu sesi konseling untuk mengampuni orang yang sudah meninggal ya. Biasanya tuh kalau kebetulan saya belum pernah ngalami, tapi teman saya menolong orang yang punya dendam, kemarahan dengan orang yang sudah meninggal itu dengan cara ya memperagakan gitu dengan role play. Jadi siapa tuh teman saya ini, dia sebagai terapi dia berusaha untuk menempatkan, bayangkanlah di sini ada papamu gitu ya, papamu yang dulu pernah menyiksa Anda, ya kan? Nah, sampaikan kemarahanmu. Udah, sampaikan kemarahanmu sampai puas dulu. Udah, keluarkan semua. Papa kenapa begini, kenapa begitu dan sebagainya. Sudah kuras dulu ini racun kemarahan yang ada di hati. Ya, bayangkanlah saya analogikan sebagai sebuah sebuah tabung di hati kita. Ya kalau penuh dengan racun, bayangkanlah itu kita hirup terus kan kita jadi sakit loh. Ya, kita tidak akan pernah bahagia dengan penuh gitu. Setiap kali ingat papa benci, ya kan? Setiap ada orang ngomong papa benci tuh kan, dia tersiksa kita. Jadi kita harus netralkan itu. Caranya ya itu tadi, keluarkan kemarahan kita apa. Jadi jangan biasakan menyimpan emosi itu dipendam. Nanti emosi negatif dipendam lagi yang lain, dipendam yang lagi, terus saja. Jadi seperti sampah semua yang ada di dalam hati kita ini. Ya, kalau kita menyimpan kemarahan terus, menyimpan kesalahan orang lain di hati kita terus merasakan kepahitan itu, sama juga seperti mengoleksi kotoran manusia. Coba di ruang tamu kita ada nggak yang menyimpan kotoran manusia kering? Nggak mau lah ya. Ya, ini kotoran manusia tanggal sekian, kamu pernah nyakiti saya, taruh di ruang tamu, taruh tabung lagi. Ini juga nih, kamu juga menyakiti saya. Bisa penuh tuh nanti seperti Pak Dokter itu loh ya, 300 loh ternyata yang dia anggap menyakiti dia dan belum diampuni. Setelah diampuni sembuh kan? Itu dia ya. Jadi pada orang yang meninggal juga keluarkan saja, atau mungkin pakai seperti yang saya lakukan, tulis di kertas apa kemarahan kita sampai habis, sampai kita nggak punya kata-kata lagi. Setelah itu langkah kedua adalah kita empati dengan dia. Ya, bagaimanapun papa sudah pernah berbuat baik sama aku, papa pernah beliin aku apa. Coba kalau kita sudah keluarkan kemarahan, kita akan bisa lebih jernih berpikir bahwa ada loh kebaikan-kebaikan dia sama aku. Ya, seperti itu. Dan doa kita adalah Tuhan ampuni aku juga karena aku selama ini tidak mengampuni dia, gitu ya. Sudah jadi orang maaf nih, munafik loh, maaf ya, maaf. Oke, sudah, kita mulai sekarang dan seterusnya, mari kita perbaiki apa yang selama ini masih kurang dalam hidup kita. Terima kasih. Ya, jadi ketika pengampunan itu kita lakukan, sebenarnya untungnya yang paling besar itu ada di kita sebenarnya. Sangat betul. Bukan di orangnya ya, tapi di kitanya sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lanjutan. Ini hubungannya dengan teman. Gitu ya. Nah ini katanya ini ada temannya yang mungkin menghalangi dia untuk bisa melanjutkan karir ya, teman di kantor barangkali ya. Sebenarnya dia pengen untuk mengadukan ini ke pimpinannya lagi yang lebih tinggi ya. Tapi mungkin katanya ini penuh resiko. Ya, saya ingin mengampuninya. Ya, tapi kalau dibiarkan begini terus gimana ya? Katanya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pengen ada pengampunan ya mungkin. Tapi ya kalau temannya ini terus begini menyakitinya itu sebenarnya apa yang harus dilakukan ya? Kok mirip sih dengan apa yang saya alami waktu saya masih bekerja di radio. Dulu saya punya radio Bapak Ibu, ya kan? Jadi itu saya dijegal terus, bukan cuma dijegal tapi saya dihina terus, pakaian saya ini baju Tanah Abang ya, murahan, ngapain kamu pakai kerja pakai baju Tanah Abang gitu ya. Aduh, sakit banget ya. Terus ya sampai nggak puas-puas dia nyakitin saya, nggak puas-puas. Sampai detik ketika saya mau menikah, saya itu dikasih cuti cuma 1 hari loh. Saya bilang, saya nikah di Solo loh Mbak, tolonglah kasih saya cuti lebih Mbak, tolonglah Mbak. Oh nggak bisa kan kamu memang udah jatah kamu libur kan Sabtu ya. Nah Minggu nikah ya, Senin kamu harus masuk. Ya ampun Mbak, 1 hari nggak bisa. Kejam banget, kejam sekali ya. Jadi saya habis nikah hari Minggu, itu langsung saya pulang dan hari Senin betul-betul saya masuk kerja. Sampai akhirnya bos saya bilang gini, loh
itu si Helen, kan kemarin nikah dia. Terus, Helen, kamu kan kemarin nikah. Aduh, saya nggak bisa naik pesawat karena gini-gini. Terus, nggak apa-apa, Pak. Kok kamu masuk? Harus kamu cuti dong. Kan nggak dikasih cuti. Wah, jadi akhirnya saya dikasih hadiah deh. Saya dikasih hadiah bulan madu di hotel yang sangat mewah dan menghadap ke laut. Coba, saya nggak sanggup waktu itu, uang saya nggak ada ya. Dikasih tuh, kamu minta apa? Yang kamu nggak punya di rumah, ambil ya. Minta sama sekretaris saya. Wah, coba. Untung saya disakiti, ya kan? Untung dia dapat apa? Dapat hadiah besar gitu. Terus yang kedua, jangan lupa kadang-kadang orang yang memusuhi kita ini bisa jadi alat Tuhan untuk membuat kita meningkat loh. Jadi jangan takut karir kita kenapa-napa. Ini saya buktikan sendiri. Orang yang tadi membenci saya terus-terusan itu, satu kali dia samperin saya lagi siaran, dia datang, Helen, tolong dong kamu ke RCTI. Mau ngapain, Mbak? Karena saya tahu dia selalu menyakiti saya, selalu mempermalukan saya, selalu cari gara-gara terus. Jadi saya sudah a priori ini orang pasti niatin jelek nih, pasti deh. Mau ngapain lagi nih? Hinaan apa lagi yang mau saya disampaikan? Mau ngapain, Mbak? Kamu menghadap ibu ini, Ibu Ica ya, Ibu Ica. Saya nggak kenal Ibu Ica. Udahlah, kamu ke sana, saya udah telepon, tapi saya nggak ngerti. Dia bilang gini, tolong cari penyiar dengan suara yang paling kamu anggap baik lah. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba aku sebut nama kamu deh. Waduh, mungkin karena dia benci banget sama saya, dia sebut nama saya. Jadi maksud Mbak gimana? Kalau saya pikir saya mau dijeblosin nih, kayak ini jebakan Batman. Terus Helen, tolonglah Helen. Saya bilang, Mbak, saya nggak mau, Mbak, saya nggak berani. Saya itu takut nanti di sana malah saya salah-salah ngomong. Saya nggak mau, Mbak. Helen, ini ada uangnya. Enggak, Mbak, saya nggak mau. Helen, tolong dong. Terus saya diam aja. Terus dia ditelepon lagi kayaknya sama Mbak Ice itu. Terus mana Helennya? Helen, tolong. Dia ngemis-ngemis sama saya. Helen, tolonglah. Aku udah telanjur bilang kamu. Baru kali ini dia menyembah saya kan. Akhirnya ya udahlah, saya dengan gontai. Waktu saya ke sana, aduh, ternyata rezeki bener ya. Saya sedang kuliah di psikologi. Uang kuliah saya tutup semuanya. Kenapa? Dari acara Delta, waktu itu apa lagi? Nuansa Musik. Wah, saya dapat uang banyak ya. Saya sudah bergumul, Tuhan, saya mau jadi part-timer saja karena saya mau kuliah lagi, gimana ya Tuhan. Melalui yang musuh ini nih, justru saya mendapat jalan keluar. Jadi betul, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Dan karir saya naik dong. Karir saya naik. Bukan cuma ke acara musik, saya malah dipanggil juga ke Planet Football, Liga Champion, Bundesliga, apalagi ya Liga Spanyol, Piala Dunia. Wah, lumayan beli rumah deh. Gitu kan. Ya, itu dari musuh saya tuh. Musuh, ya kan? Jadi betul kata firman Tuhan, benar-benar pegang dan lakukan. Kasihilah musuhmu. Oke? Ya, aduh, ya dari musuhnya tadi ya di tempat kerja ternyata jadi berkat ya. Wah, memberikan banyak peluangnya. Jadi buat nanti ibu yang bertanya nanti apa nih sarannya? Kasih dia, sering-sering kasih hadiah, bawa hadiah. Apa kayak oleh-oleh dari mana kayak kasih aja ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Saragi. Ya, ada satu pertanyaan terakhir ya, karena ini waktu kita sudah hampir jam 9, karena ibu-ibunya juga sudah sepertinya lelah banget ya, karena sudah masak seharian. Oke, ini ada pertanyaannya. Ya, ini pengampunan hubungannya dengan hukum ya. Jadi kalau orang ya kan biasa kan kalau kita melakukan sesuatu itu ada konsekuensi hukum ya. Tapi sudah dimaafkan, tapi konsekuensi hukumnya tetap berjalan. Nah ini sepertinya seperti apa Bu yang harus kita lakukan? Nah, ini enak nggak enak ini ya, tapi nyata ini kisahnya nyata ini. Silakan. Ya itu adalah pilihan ya. Saya tidak mau menjawab ya atau tidak, tapi yang saya mau sampaikan adalah pengalaman dari pasang suami istri yang anaknya tunggal perempuan dibunuh, diikat kabel oleh mantan pacarnya dan juga pacarnya mantan pacarnya. Coba, mungkin masih ingat ya, itu kisahnya di tol Bekasi kalau nggak salah ya, Jakarta Bekasi, dia dibuang di pinggir tol. Itu udah keterlaluan bukan? Sangat keterlaluan. Tapi Bapak Ibu ini memilih untuk memaafkan, tapi ya proses hukum tetap berjalan gitu. Proses tetap berjalan dan mereka memaafkan, mereka samperin orangnya, dia temui ya, dan orang itu minta maaf dan mereka maafkan. Tapi ya proses hukum tetap
berjalan seperti itu. Jadi saya tidak menyarankan apa-apa, saya mau kasih contoh saja dan mereka akhirnya bisa lebih mudah untuk mengampuni gitu. Ya, oke, saya pikir itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, saya pikir itu Bu Helena ya. Ada 3 pertanyaan, selebihnya ya. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Pendeta, Bu Rini Kalengkongan, karena waktu kita juga sudah 20.54. Silakan, Bu. Oke, ternyata memang waktu juga yang membatasi kita pada malam hari ini. Saya yakin mungkin masih banyak yang ingin bertanya, tapi kita akan ada next ya mungkin. Siapa tahu masih ada kelanjutan di waktu-waktu berikut. Dan tentunya kita sangat terberkati untuk pelajaran kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin bisa dilihat tangan-tangan bisa dilambaikan yang merasa terberkati pada malam hari ini. Boleh Kak Helena dan Pak Bob menyaksikan. Oke, kami semua merasa terberkati. Puji Tuhan ya. Ibu Saragi dan Bapak Saragi boleh bersama-sama dengan BWA Tumoto Pondok Indah pada malam hari ini. Memang saya mengenal kedua hamba Tuhan ini, keluarga ini sangat humble ya, sangat suka berkorban, sangat suka melayani dalam pekerjaan Tuhan. Kami juga waktu di Serpong Gracia merasakan kebaikan hati dari keluarga ini. Dan sebagai ucapan terima kasih, kami berikan kesempatan kepada Ibu Doli Rumagit selaku pemimpin BWA dari TTPI untuk memberikan ucapan terima kasih. Oke, terima kasih atas nama semuanya hadir, terutama dari sahabat-sahabat BWA Tumoto Pondok Indah dan teman-teman tamu-tamu yang hadir. Kami mengucapkan terima kasih atas seminar yang kami terima pada saat ini yang sangat berguna untuk kehidupan kami. Memberikan kebahagiaan tersendiri. The art of forgiving, ada seni juga ya untuk mengampuni ya Pak ya Ibu ya. Jadi dengan ini kami ucapkan terima kasih. Kita ada token of appreciation sebagai sertifikat aja. Karena kalau offline mungkin kita bisa ada yang lain-lain, tapi untuk saat ini hanya ada token of appreciation dari jemaat atau dari Tumoto Pondok Indah, pendeta, ketua jemaat Yohanes Ludipaat, dan dari BWA. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Helena bersama Bapak Bob Saragi dalam melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan telah berikan. Saya lupa mengatakan bahwa Helena sampai Bob punya 2 anak, Golda dan Godwin, dua-dua ambil kedokteran rupanya. Saya lupa baca tadi. Kiranya Tuhan memberkati kedua anak kita itu, Golda dan Godwin, dan memberkati Pak Bob dan Ibu Helena dalam pelayanannya. Terima kasih. God bless you. Terima kasih Tante. Oke. Terima kasih untuk teman-teman dari BWA Tumoto Pondok Indah, untuk Pak Pendeta, untuk majelis, ya, untuk Ketua BWA, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melayani di Jemaat Tumoto Pondok Indah pada malam hari ini. Untuk Tante Doli, tetap semangat, tetap sehat Tante. Amin. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan pelayanan yang kami berikan pada malam hari ini menjadi berkat bagi semua dan bagi kami juga. Ya, karena pengalaman-pengalaman dari 3 pertanyaan tadi juga semakin memberikan wawasan lain bagi kami ya untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang. Doakan kami agar tetap bisa terus melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di lain kesempatan di waktu yang berbeda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam. Thank you. Selamat malam. Baik, sekali lagi terima kasih ya untuk pelayanan yang sudah dibawakan oleh Ibu Saragi dan Bapak Saragi pada malam hari ini. Dan kita akan menutup seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan doa tutup. Sebelum kita berdoa, mungkin ada usulan doa dari sahabat BWA maupun tamu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami lihat ada juga beberapa bapak-bapak yang sudah bergabung bersama-sama.
sekiranya ada usulan doa yang kita akan doakan pada malam hari ini bersama-sama, diberikan kesempatan untuk disampaikan 1-2 menit ke depan ini. Tentunya kita doakan masing-masing kita ya, yang sudah hadir pada malam hari ini, diberikan kekuatan dan kesehatan senantiasa oleh Tuhan. Kita juga doakan secara khusus pelayanan dari keluarga Pak Bob Saragi dan Ibu Helena. Dan mungkin masih ada yang lain yang secara khusus kita bisa doakan pada malam hari ini. Saudara-saudara bisa di chat, ataupun mau secara langsung mengutarakan bisa. Oke, sekiranya Kak, kalau belum ada, baik, untuk doa tutup pada malam hari ini, saya persilakan Ibu Yola Sigar. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa di dalam acara seminar BWA dari awal sehingga akhir. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, Ibu Helena Saragi, mengenai bagaimana pentingnya pengampunan di dalam kehidupan kami. Oleh karenanya kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk selalu siap merendahkan diri kami, agar kami dapat mengampuni orang yang telah melukai hati kami, bahkan mungkin menghancurkan kehidupan kita ya Bapa. Karena sesungguhnya ketika kami telah menerima Engkau yang telah mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau rela mati bagi kami, sepatutnya kami harus selalu mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengampunan dosa-dosa kami. Dan kiranya kami juga mengampuni orang-orang lain yang telah menyakiti kami. Kami mendoakan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Helena dan Bapak Bob Saragi di dalam pelayanan mereka ya Bapak. Dan tak lupa kami juga mendoakan kiranya Engkau memberkati tim BWA yang sudah mempersembahkan acara pada malam ini, yang telah memberkati kami semua. Bapa, kami berdoa juga bagi sahabat-sahabat BWA lainnya yang mungkin pada saat ini ya Tuhan mengalami sakit atau juga hal-hal yang membuat mereka ragu ya Tuhan. Kuatkanlah iman mereka, sembuhkanlah mereka Bapa, dan dengarkanlah seruan doa mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin.